Episode 77 Aku bisa melihat segalanya. Tunggu, aku. Fan Fan memanggil Xia Feng, tetapi ragu-ragu. Xia Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kau lakukan? Fan Fan menggigit bibirnya. Aku harus ke kamar mandi. Bisakah kau mengawasiku? Kata Xia Feng. Tanpa menunggu jawaban Xia Feng, Fan Fan berlari kecil keluar jalan dan masuk ke hutan. Xia Feng tersenyum kecut dan menunggu di pinggir jalan. Sebuah pikiran aneh terlintas di benaknya. Ia begitu cemas, mungkinkah ini lebih dari sekadar buang air kecil? Sebuah suara aneh keluar dari hutan, seperti keran yang sedang diputar, tetapi terasa tersumbat. Hal ini mengganggunya, dan ia hampir mencoba membuka mata kirinya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun akhirnya ia menahan diri untuk tidak melakukan hal yang begitu cabul. Selama penantian ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Xia Feng. Sebuah rencana yang dapat membantunya mengatasi krisis ini yang perlahan terbentuk. Fisiknya sangat unik. Jika aku bisa memanfaatkan ini saat dia mengamatiku, mungkin aku bisa membuatnya melakukan kesalahan, atau bahkan melakukan apa yang kuinginkan. Senyum simpul tersungging di sudut mulut Xia Feng. Fan Fan muncul dari hutan, merapikan roknya sambil berjalan. Ia tampak lebih baik, bekas merah di wajah dan lehernya tak lagi terlihat. Ayo pergi, kata Fan Fan, kepalanya tertunduk saat ia berjalan. Oke, ayo pergi. Xia Feng berjalan di sampingnya. Ngomong-ngomong, Fan Fan, kenapa aku tak mendengarmu menyebut-nyebut pacarmu? Hah? Kenapa kau bertanya? Tidak apa-apa, hanya bertanya. Dia seharusnya bekerja di Amerika sekarang. Bekerja di Amerika? Bukankah itu berarti kalian akan sulit bertemu? Sudah hampir 1 dekade. Kau dan pacarmu belum bertemu selama lebih dari 1 dekade? Xia Feng tak percaya. Aku hanya punya satu hubungan saat SMP, dan dia pergi ke Amerika, dan kami tidak pernah berhubungan lagi sejak itu, kata Fan Fan. Xia Feng? Fan Fan ini tidak hanya memiliki fisik yang unik, tetapi juga pola pikir yang unik. Ini tampaknya diwarisi dari Fan Yiming. Bahkan sebelum mereka mencapai tujuan, seorang penjaga menghentikan Xia Feng dan Fan Fan. Fan Fan menunjukkan kartu identitasnya dan diizinkan lewat. Xia Feng dan Fan Fan berjalan sedikit lebih jauh sebelum mereka melihat sebuah pintu masuk. Itu adalah lorong buatan manusia, dilapisi kerikil, dan menurun. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu batu melengkung, yang telah dibuka, memperlihatkan lorong berlapis batu yang memanjang lebih jauh di bawah tanah. Lorong itu diterangi, tetapi dengan liku-likunya, ujungnya sudah terlihat. Kakek dan aku sudah datang ke sini 3 kali, tetapi kami belum menemukan apapun, kata Fan Fan saat mereka memasuki lorong di balik pintu batu. Suaranya menggema di lorong, terbawa lebih dalam oleh bunyi sepatu hak tingginya yang menginjak lempengan batu. Apakah kau pernah ke daerah-daerah yang belum dijelajahi itu? Tanya Xia Feng. Belum, jawab Fan Fan. Beberapa daerah yang belum dikembangkan terkubur lumpur, dan beberapa tergenang air, sehingga mustahil diakses. Tempat ini ditemukan 2 tahun lalu, dan belum sepenuhnya dikembangkan. Mengapa demikian? Fan Fan berpikir sejenak. Mungkin karena waduk. Makam kuno ini tepat di sebelah waduk, dan medannya berada di bawahnya. Jika kita gegabah menggali beberapa area, air dari waduk akan membanjirinya, dan kemudian mustahil untuk menyelamatkan sisa-sisanya. Keduanya berjalan dan mengobrol, dan tanpa sadar memasuki makam kuno itu. Itu adalah makam yang besar. Ruang di ujung lorong tampak seperti aula istana. Sangat luas, dengan puluhan pilar batu yang membutuhkan 2 orang untuk berpelukan untuk menopang kubah. Aula itu dipenuhi dengan puluhan patung batu. Beberapa di antaranya adalah perwira berkuda, beberapa di antaranya adalah prajurit berjalan kaki. Ukirannya sangat indah, dan ekspresi wajahnya tampak nyata. Di bagian depan dan di kedua sisi aula terdapat gerbang batu melengkung, dan lorong-lorong memanjang dari belakangnya. Makam Putri Yongmei ada di arah itu. Fan Fan mengangkat tangannya dan menunjuk ke gerbang batu di depan Xia Feng. Xia Feng melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke pintu batu di sampingnya. Ada apa di balik itu? Tanya Fan Fan. Itu juga makam, tetapi berisi budak-budak yang dikuburkan bersama almarhum, serta beberapa peninggalan budaya dan barang antik. Kemudian, ia menunjuk ke sisi yang lain. Situasinya sama di sana. Sangat luas, dengan medan yang kompleks. Pertama kali saya datang ke sini, saya tercengang. Ini bukan makam seorang putri. Ini hanyalah istana bawah tanah. Hati Xia Feng tergerak, dan ia berpikir dalam hati. Skalanya sebesar ini, bahkan makam kekaisaran Judi pun tak akan jauh lebih besar dari ini. Tak biasa makam seorang putri sebesar ini. Mungkinkah tempat ini benar-benar ada hubungannya dengan harta karun Yongle yang legendaris? Saya penasaran apakah para arkeolog telah mempertimbangkan hipotesis ini, tetapi itu mungkin saja. Setelah memasuki gerbang batu di depan, Xia Feng dan Fan Fan berjalan melalui lorong-lorong berliku selama hampir 5 menit sebelum mencapai makam Putri Yongmei. Ruangan itu megah dan didekorasi dengan indah,
dengan setiap batu bata diukir dengan pola. Di tengahnya terdapat peti mati marmer putih, tutupnya terbuka, tetapi kosong. Para arkeolog telah memindahkan semua yang mereka bisa, termasuk abu yang ditinggalkan oleh kematian Putri Yongmei yang mulia. Semua tempat di sini telah diperiksa secara menyeluruh. Para arkeolog bahkan mengetuk setiap batu bata, tetapi mereka tidak menemukan apapun, kata Fan Fan. Fakta bahwa para arkeolog telah mengetuk setiap batu bata menunjukkan betapa telitinya mereka memeriksanya. Xia Feng berkata, saya akan melihat sebentar. Baiklah, saya akan menunggu. Setelah Anda melihat ini, saya akan membawa Anda ke tempat lain, kata Fan Fan. Xia Feng perlahan berjalan mengelilingi makam berbentuk oval itu, dan saat ia berjalan, kekuatan mata kirinya perlahan terbangun. Pertama-tama ia memeriksa keempat dinding makam, melihat sejauh yang ia bisa. Kemudian ia memeriksa langit-langit dan lantai, juga memeriksa sedalam mungkin. Hasilnya mengecewakan. Dinding dan langit-langit dilapisi lapisan pelindung tanah yang telah diolah kapur, beras ketan, dan tanah liat. Lapisan ini, yang umum ditemukan di makam-makam kuno, melindungi dari rayap dan rembesan air, sekaligus menyegel udara dan mencegah mayat membusuk. Penggunaan clairvoyance-nya yang berlebihan telah membuat tubuh Xia Feng kelelahan. Ia menyandarkan tubuhnya pada peti mati giok dengan tangan, mata terpejam, dan menunggu pemulihan. Kak Lei, ada apa? Fan Fan mencondongkan tubuh, khawatir. Xia Feng membuka matanya, hanya untuk dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Fan Fan yang dilihatnya bukan lagi yang mengenakan kemeja dan rok, melainkan kini mengenakan thong dan bra transparan. Kerudung putih tipis itu sama sekali tidak dapat menyembunyikan bagian vitalnya, memperlihatkan wajah terindahnya kepadanya dengan visibilitas 80% montok, kencang, seputih giok, ditumbuhi rumput lebat, jalan setapak berliku menuju pemandangan misterius dan memikat. Tapi bukan itu yang mengejutkannya. Alasan sebenarnya adalah Fan Fan sedang memegang pistol mainan silikon di tangannya, dengan senyum nakal di wajahnya. Mainan di tangannya, dan senyum liciknya, bukankah itu menunjukkan bahwa ia sedang bermain tukar peran? Kak Fengzi, kau, jangan kemari. Hah? Ada apa? Fan Fan tidak pergi, melainkan meraih lengan Xia Feng. Reaksi Xia Feng membuatnya semakin gugup. Xia Feng menggelengkan kepalanya kuat-kuat, akhirnya kembali sadar. Fan Fan, yang mengenakan pakaian dalam tembus pandang, menghilang, kemeja lengan pendek dan roknya kembali padanya. Kau? Fan Fan menatap Xia Feng, ragu-ragu bertanya, Kak Fengzi, apa kau baru saja berhalusinasi? Pertanyaan ini langsung menyadarkan Xia Feng sepenuhnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa wanita yang berdiri di hadapannya bukanlah orang biasa, melainkan seorang ahli bioteknologi. Ia bisa membuat kesimpulan berdasarkan reaksinya, dan kesimpulannya didukung oleh pengetahuan profesionalnya. Bayangkan jika ia memegang senapan runduk dan menembak target dari jarak 3000 meter, dan Fan Fan ada di sana, ia pasti akan menduga bahwa penglihatannya jauh lebih unggul daripada orang kebanyakan. Meskipun tampak ceria dan menggemaskan, dengan fisik yang istimewa, Fan Fan sebenarnya adalah bahan peledak waktu di dalam dirinya, yang siap meledak kapan saja. Kurasa aku harus sangat berhati-hati padanya. Aku tidak bisa menunjukkan kemampuan luar biasaku di depannya, atau dia akan curiga. Dia akan mempelajari tubuhku, dan jika aku menunjukkan kemampuan luar biasaku di depannya, itu seperti secara tidak langsung membimbing penelitiannya. Bukan hanya aku tidak bisa melakukan itu, aku harus menemukan cara untuk menyabotase penelitiannya, pikir Xia Feng dalam hati. Kakak Lei, tolong bicara. Apa kau merasa tidak enak badan? Fan Fan bertanya dengan khawatir. Xia Feng akhirnya tersenyum. Tidak apa-apa, aku hanya bercanda. Aduh, ada lumpur di kakimu. Biar aku bersihkan. Sebelum Fan Fan sempat bereaksi, Xia Feng mengulurkan tangan dan menepuk pahanya. Telapak tangannya cepat, tetapi berhenti sejenak saat mendarat di paha Fan Fan, mengubah tamparan itu menjadi sentuhan. Ah, kau. Wajah Fan Fan memerah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Xia Feng berpura-pura menepuk pahanya, tetapi kekuatan dan jeda itu sama sekali tidak seperti membersihkan debu. Itu adalah gerakan meraba-raba yang standar. Reaksi Fan Fan sangat intens. Ia menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Ia memelototi Xia Feng dengan malu, tetapi tatapannya seperti sedang menatap sepotong kue yang lezat. Setelah berhasil mengalihkan perhatian Fan Fan, Xia Feng menarik tangannya dan berkata dengan munafik, "Oke, bersihkan." Fan Fan menunduk dan melihat bekas telapak tangan kotor di pahanya. Kemudian, ia menatap Xia Feng dalam diam. Maaf, tanganku pasti kotor di suatu tempat tadi. Biarkan aku menepukmu lagi." Xia Feng mengulurkan tangannya lagi. Jangan sentuh aku." Fan Fan menghindar dengan gugup. Xia Feng mengangkat bahu. "Biarkan aku melihatnya, lalu kita pergi ke tempat lain." Fan Fan mengabaikannya, sedikit rasa malu dan kesal masih terpancar di mata besarnya yang gelap. Ketika ia datang ke sini, entah kenapa ia telah membawanya keluar dari tempat Gao Gao, dan sekarang ia melakukannya lagi.
Ia bukan orang bodoh. Ia bisa merasakan ada sedikit kesengajaan dalam tindakan Xia Feng tadi. Xia Feng pura-pura tidak memperhatikan, perhatiannya segera beralih ke ubin lantai. Setiap ubin di makam itu dihiasi pola beberapa berupa kata-kata, beberapa berupa binatang, beberapa berupa garis tak beraturan, dan beberapa berupa wajah. Pola-pola ini benar-benar acak, seolah-olah para perajin aslinya telah menatanya secara acak di tanah. Itu tidak benar. Lagi pula, ini makam Putri Yongmei. Ia adalah putri Kaisar Yongle. Bagaimana mungkin ruang pemakamannya begitu berantakan? Xia Feng berpikir dalam hati, tapi memang terlihat berantakan. Mengapa begitu? Mungkinkah seseorang melakukannya dengan sengaja? Jika sesuatu yang seharusnya berantakan tidak berantakan, maka itu memang berantakan. Jika bukan para pengrajin yang berhemat pada kenyamanan, pasti ada alasan lain. Jelas, kemungkinan para pengrajin berhemat pada kenyamanan hampir nol. Ini adalah dinasti feodal, dan menodai roh sang putri dapat dihukum mati. Siapa yang berani? Menghilangkan. Kemungkinan pertama hanya menyisakan kemungkinan kedua. Setelah menyingkirkan kemungkinan pertama, mata kiri Xia Feng mengamati setiap ubin lantai. Pikirannya secara bersamaan memasuki mode transendental. Setiap ubin yang dipindai oleh mata kirinya menjadi terlihat dalam pikirannya, satu persatu, hingga yang terakhir. Lantai makam berisi 999 ubin, masing-masing dengan pola atau pesan yang berbeda. Kata-kata, garis, dan pola pada ubin terus-menerus disusun, digabungkan, dan disatukan dalam pikiran Xia Feng, membentuk pesan yang kemungkinan besar benar. Satu demi satu kombinasi muncul di benak Xia Feng, hanya untuk dibalik satu persatu. Fan Fan menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Di matanya, Xia Feng mondar-mandir di dalam makam, sesekali tersenyum, tetapi kemudian dengan cepat terdiam, tampak gelisah. Dia merasa Xia Feng agak aneh, tetapi dia tidak bisa menebak apa yang sedang dilakukannya. 10 menit penuh berlalu. Kakak Lei, bisakah kau berhenti berjalan-jalan? Mataku kabur. Fan Fan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk memecah keheningan di makam. Xia Feng berhenti berjalan, tiba-tiba senyum tersungging di wajahnya. Hanya dalam 10 menit terakhir, Xia Feng telah menemukan petunjuk yang telah lama terabaikan. Petunjuk ini tersembunyi di ubin lantai makam. Dengan menggabungkan dan menyusun pola, kata, dan garis, otaknya telah menemukan petunjuk yang sangat berharga. Situs harta karun pertama telah digali 2 tahun lalu, tetapi tak seorang pun menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam ubin makam Putri Yongmei. Bukan salah para arkeolog karena ceroboh, tetapi siapa yang punya waktu untuk memotret setiap ubin, mengunggahnya ke komputer, lalu menghabiskan waktu berjam-jam menyusun dan menggabungkannya satu persatu. Lalu kesimpulan apa yang akan mereka tarik? Namun Xia Feng adalah pengecualian. Ia tidak perlu mengambil foto atau menyimpannya di komputer. Ia hanya menggunakan mata dan otaknya untuk menyelesaikan apa yang orang lain butuhkan, yaitu kamera dan komputer. Dan ia jauh lebih cepat. Kenyataannya, bahkan jika seorang arkeolog mengambil foto ubin lantai makam dan mengunggahnya ke komputer, menyusun dan menggabungkannya ada 999 ubin, kemungkinan kombinasi yang hampir tak terbatas bagaimana mungkin orang biasa bisa melakukannya? Mustahil. Dengan kata lain, Xia Feng satu-satunya di dunia yang bisa melakukannya. Petunjuk yang tersembunyi di dalam ubin itu bahkan ditujukan untuknya. Setelah menerima hasilnya, Xia Feng, meskipun berusaha keras untuk tidak tertawa, senyum tipis masih tersungging di sudut mulutnya. Saudara Lei, apa yang kau lakukan tadi? Tanya Fan Fan ragu-ragu. Apakah kau menemukan sesuatu? Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, sepertinya aku punya ide. Tetapi ketika kupikirkan lebih cermat, inspirasi itu lenyap. Fan Fan mengerutkan kening. Benarkah? Xia Feng tersenyum. Tempat ini telah dipelajari berkali-kali oleh para arkeolog itu. Mereka belum menemukan apapun selama lebih dari 2 tahun. Aku baru di sini sebentar. Apa yang mungkin kutemukan? Benar. Jika memang ada petunjuk, para arkeolog itu pasti sudah menemukannya sejak lama. Fan Fan sebenarnya tidak meragukan apapun. Ia hanya merasa reaksi Xia Feng sungguh aneh. Ayo pergi, ayo kita cari di tempat lain. Xia Feng berjalan menuju pintu masuk makam. Tunggu aku. Fan Fan mengikuti langkah Xia Feng dan meninggalkan makam Putri Yongmei. Setelah menemukan petunjuk tersembunyi di ubin lantai, Xia Feng bisa saja pergi, tetapi ia memutuskan untuk tidak melakukannya. Ia harus mencari di tempat lain. Tak lain untuk memberi Fan Fan dan Fan Yiming ilusi bahwa kunjungannya tidak menghasilkan apa-apa. Mengapa menyembunyikan petunjuk tersembunyi di ubin lantai? Karena itu terkait dengan Ae. Kemudian, Xia Feng, dipimpin oleh Fan Fan, menjelajahi area lain di makam tersebut, khususnya area pemakaman kurban di sebelah kiri dan kanan. Meskipun ia tahu makam itu besar sebelumnya, ia tetap takjub dengan ukurannya yang luar biasa, praktis seperti istana bawah tanah. Seperti yang dikatakan Fan Fan, makam itu bersebelahan dengan dan di bawah waduk Tuan Jie, sehingga banyak area yang terlalu sulit untuk digali. Air sudah merembes di beberapa area.
Jika bukan karena sistem drainase makam, area ini pasti sudah terendam banjir sejak lama. 2 jam telah berlalu sejak mereka selesai menjelajahi seluruh makam. Xia Feng dan Fan Fan pergi dan kembali ke permukaan. Matahari bersinar terik. Perasaan kembali dari makam bawah tanah ke permukaan terasa aneh, seperti kembali dari dunia bawah ke dunia nyata. Di depan tenda di samping makam, beberapa arkeolog sedang menggunakan peralatan untuk membersihkan beberapa benda yang mereka gali. Ketika Xia Feng dan Fan Fan keluar dari makam, mereka berhenti bekerja dan menatap mereka dengan tatapan aneh. Beberapa berbisik. Bukankah itu cucu Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan, Fan Yiming? Kenapa dia ada di sini lagi? Kudengar dia ahli bioteknologi. Aku heran. Kenapa seorang bioteknologi seperti itu ada di sini tanpa alasan? Ya, dan Fan Yiming juga. Dia sudah ke sini setidaknya 20 kali, kan? Seorang ilmuwan material, kenapa dia ikut bersenang-senang? Obrolan para arkeolog terdengar pelan, tetapi tempat itu sunyi, dan pendengaran Xia Feng sangat sensitif, jadi ia masih bisa mendengarnya. Jantung Xia Feng berdebar kencang. Fan Fan bilang dia dan kakeknya datang ke sini 3 kali, tetapi para arkeolog di sini mengatakan Fan Yiming dan dia berhubungan seks tidak kurang dari 20 kali. Mengapa dia mengatakan lebih sedikit? Apa yang dia coba sembunyikan? Diskusi para arkeolog membangkitkan kecurigaan dan spekulasi Xia Feng. Awalnya ia merasa sedikit bersalah. Lagi pula, ia telah menemukan petunjuk tersembunyi di ubin lantai, tetapi ia tidak memberitahu Fan Fan. Sekarang, setelah mendengar bahwa Fan Yiming dan Fan Fan telah kesini tidak kurang dari 20 kali, hanya untuk diberitahu bahwa mereka hanya 3 kali, rasa bersalahnya lenyap. Saudara Lei, ayo pergi, kata Fan Fan, tanpa khawatir para arkeolog akan mengungkapkan sesuatu, dan ia mendesak Xia Feng untuk pergi. Namun, Xia Feng tidak terburu-buru untuk pergi. Ia berpura-pura menoleh ke bukit tempat makam kuno itu berada, tetapi tetap mendengarkan diskusi para arkeolog. Siapa pemuda itu? Mungkinkah dia kekasih cucu Fan Yiming? Mungkin saja. Anak muda zaman sekarang suka hal-hal yang menegangkan. Pasti menyenangkan jatuh cinta di makam kuno. Jangan bahas hal-hal yang tidak berguna ini. Mari kita bahas cara menguras air dari waduk Tuan Jie. Sudah lebih dari 2 tahun. Kita telah menjelajahi semua tempat yang seharusnya dieksplorasi. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah tempat-tempat yang belum dieksplorasi. Kita harus menguras air dari waduk dan kemudian mengembangkan tempat-tempat yang belum dikembangkan itu. Mungkin kita benar-benar bisa menemukan harta karun Yongle. Aku yakin jika harta karun Yongle benar-benar ada di sini, kita akan menemukannya, dan itu akan menjadi keajaiban lain di dunia arkeologi. Ya, perintah dari atas sudah turun, yang menyatakan bahwa semua pengembangan diam-diam harus selesai pada akhir tahun ini. Kita harus membahas apa yang harus dilakukan. Di bawah waduk Tuan Jie terdapat Yongle Dian, sebuah kota. Masalah drainase saja sudah sulit. Apa kita harus meledakkan bendungan dan menghanyutkan Yongle Dian? Kita tidak perlu khawatir tentang ini, kan? Paling buruk, kita bisa merelokasi seluruh kota. Relokasi total? Hei, itu mungkin saja. Bagaimana kalau kita beli beberapa rumah di kota dan menunggu sampai mereka pindah? Fan Fan hanya mengulurkan tangan dan meraih lengan Xia Feng. Kak Lei, ayo pergi. Ini sudah lewat tengah hari, dan kita belum makan siang. Ayo kita ke toko Yongle dan beli sesuatu. Aku lapar sekali. Ia masih tidak ingin Xia Feng mendengar ocehan para arkeolog, dan ia memang mengkhawatirkan sesuatu. Xia Feng tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ia tidak menunjukkannya. Lagi pula, tidak perlu lagi mendengarkan ocehan para arkeolog. Ia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan mentraktirmu. Kamu mau apa? Makan siang? Apa saja boleh," kata Fan Fan. Xia Feng mengikuti Fan Fan kembali ke jalan yang mereka lalui. Sambil berjalan, ia merenung, jadi para petinggi sudah berencana untuk menggali tempat ini secara menyeluruh, dan aku sama sekali tidak tahu. Mereka telah memutuskan untuk menggali makam kuno ini secara menyeluruh, dan di saat yang sama, mereka memintaku untuk bergabung dengan akademi dan meminta Fan Yiming serta Fan Fan untuk mempelajariku. Sepertinya seseorang di atas sana tidak sabar, dan mungkin mereka telah menebak sesuatu. Entah itu penggalian makam kuno secara menyeluruh, atau bergabungnya ia dengan akademi dan meminta Fan Yiming serta Fan Fan untuk mempelajarinya. Semuanya terkait dengan proyek X. Jika makam ini bukan tempat persembunyian harta karun pertama, para petinggi tidak akan bersusah payah menggalinya, apalagi memindahkan seorang pembuat senjata dan mesin seperti dirinya ke akademi sebagai anggota. Semua tanda menunjukkan adanya krisis yang akan datang. Xia Feng menyadari bahwa ini adalah titik balik dalam hidupnya. Jika ia menanganinya dengan baik, jika ia mengatasi tantangan ini, ia akan memulai hidup baru. Di sisi lain, jika ia tidak melakukannya, jika ia tidak bisa, ia akan kehilangan segalanya. Tanpa mereka sadari, mereka kembali ke jalan berlumpur itu. Fan Fan, yang berjalan di depan, berhenti dan menatap permukaan berlumpur dengan muram. Seharusnya aku ganti sepatu kets tadi.
Xia Feng menenangkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Fan Fan, ayo kita lakukan seperti sebelumnya. Aku akan menggendongmu. Atau, aku bisa menggendongmu di punggungku. Sebelum Xia Feng sempat menyentuhnya, Fan Fan secara naluriah menjauh. Wajahnya memerah, dan ia berkata dengan gugup, atau, tidak, aku akan melepas sepatuku dan pergi. Dan ia pun melakukannya. Ia melepas sepatu hak tinggi dan stocking suspendernya, lalu berjalan tanpa alas kaki di jalan berlumpur. Tidak apa-apa, kan? Sebenarnya, cukup nyaman berjalan di sini. Fan Fan berbalik dan tersenyum, tampak cukup puas dengan dirinya sendiri. Xia Feng balas tersenyum, lalu perlahan mengikutinya. Tatapannya terpaku pada pinggul Fan Fan yang montok dan menggairahkan, dan ia berpikir, bagaimanapun, dia wanita yang sangat cerdas. Fan Fan ini jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kubayangkan. Namun, jika aku ingin melewati ini, aku harus memulainya dengannya. Hanya dengan mengalahkannya aku punya kesempatan untuk lolos, membuat Fan Yiming ragu. Oke, aku targetmu, dan kau juga targetku. Aku mendapatkanmu. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta bisa menjadi bodoh. Dan naluri keibuan seorang wanita juga dapat membuat mereka secara naluriah melindungi orang yang mereka cintai. Xia Feng harus bertahan dalam krisis ini, ia harus mengatasinya. Menghadapi wanita secerdas Fan Fan, satu-satunya solusi yang terpikirkan olehnya adalah jebakan kecantikan. Ini bukan untuk mendapatkan tubuh Fan Fan, apalagi cintanya, tetapi hanya untuk mengatasi krisis yang akan datang. Sebenarnya, setelah perceraiannya dengan Shen Tutianyin, ia tidak lagi mudah memberikan cinta sejati kepada wanita lain. Ia sangat mencintai Liang Xiao, tetapi Liang Xiao mengkhianatinya. Ia sangat mencintai Shen Tutianyin, tetapi Shen Tutianyin juga mengkhianatinya. Bahkan setelah ia memberikan segalanya, Shen Tutianyin akhirnya memilih grup Wan Xiang daripada dirinya. Dua wanita yang dicintainya akhirnya memberinya rasa sakit yang memilukan. Setelah mengalami rasa sakit ini, ia telah dewasa dan berubah mengapa hanya wanita yang harus menipunya, dan bukan dirinya? Aduh! Fan Fan berteriak, tubuhnya goyah, hampir jatuh ke lumpur. Xia Feng segera mengulurkan tangan untuk menenangkannya, berkata dengan lembut, hati-hati, bokomu sangat seksi, tetapi jika kau memar, itu tidak akan terlihat cantik. Wajah Fan Fan memerah. Kau, jangan bicara seperti itu. Xia Feng melepaskannya. Terkekeh, kau sudah cantik. Apa aku salah? Fan Fan menggigit bibirnya pelan, tetapi tidak berani menatap mata Xia Feng. Ia berjalan dengan kepala tertunduk. Dengan membelakangi Xia Feng, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Di sebuah restoran kecil, Xia Feng dan Fan Fan menikmati makan siang sederhana berupa masakan rumahan. Kak Feng Zi, ayo kita mulai setelah kita kembali, kata Fan Fan sambil melihat ke arah meja. Mulai apa? Fan Fan tersenyum. Kau tahu maksudku. Aku ingin segera memulai pekerjaanku. Fan Fan sedang membicarakan penelitian tentang tubuhnya, dan Xia Feng tentu tahu maksudnya. Fan Fan berkata, tidak usah terburu-buru. Besok atau lusa. Kau tahu, aku mengelola perusahaan sendirian, dan ada banyak hal yang harus kuurus. Apakah kau akan kembali ke perusahaan? Mata Fan Fan berkilat kecewa. Ya, aku harus kembali, kata Xia Feng. Kalau begitu aku akan ikut denganmu. Kau akan kembali denganku? Xia Feng menatap Fan Fan, mencoba menebak motifnya. Fan Fan, si pembicara, tersenyum. Baiklah, aku ingin melihat laboratoriummu. Xia Feng tidak menemukan alasan untuk menolaknya, jadi ia mengangguk. Baiklah, setelah makan malam, kita akan pergi ke perusahaanku. Kau boleh melihat laboratoriumku, tapi kau tidak boleh menyentuh logam paduan kuno itu. Baiklah, tidak masalah, kata Fan Fan riang. Saat itu, sebuah sepeda motor perlahan melaju di jalan di luar restoran. Sepeda motor itu adalah sepeda motor biasa produksi dalam negeri. Tetapi pengendaranya adalah seorang wanita montok dengan pinggang ramping dan pinggul yang indah. Ia mengenakan helm, menutupi wajahnya. Saat Xia Feng melihatnya, ia langsung teringat Yelena, salah satu bawahan ayahnya, Xia Changhe. Saat itu, mata kirinya sedikit berkedut, dan jendela restoran serta helm pengendara motor itu lenyap dari pandangannya dalam sekejap. Di balik helm itu terdapat wajah yang tidak dikenal, tetapi Xia Feng dapat langsung tahu bahwa itu adalah topeng kulit manusia yang sangat indah. Siapa yang akan muncul di sini mengenakan topeng kulit manusia? Jawabannya jelas, ia tidak perlu mengintip dari balik topeng untuk memastikan identitas pengendara itu Yelena. Xia Feng tidak terkejut dengan kemunculan Yelena saat ini. Ayahnya, Xia Changhe, selalu datang membantunya saat ia sangat membutuhkan, dan sekarang adalah salah satu saat itu. Yelena memarkir motornya di pinggir jalan dan turun. Ia berjalan menuju supermarket kecil di seberang jalan. Saat menyeberang jalan, ia melirik Xia Feng dan menoleh ke arah supermarket kecil itu. Ini adalah bahasa tubuh yang sugestif. Xia Feng kemudian berdiri dan berkata, Fan Fan, tunggu aku di sini.
Aku akan pergi ke supermarket di seberang jalan untuk membeli sesuatu. Fan Fan menatap Xia Feng dengan rasa ingin tahu. Kita akan makan malam. Kamu mau beli apa? Xia Feng tersenyum dan berkata, aku sudah kenyang. Aku akan membeli sekotak silitol. Bukankah ada slogan yang mengatakan mengunyah lebih sehat? Aku punya kebiasaan mengunyah 2 pil silitol setelah makan. Silakan. Tolong bawakan aku tisu. Terima kasih, kata Fan Fan. Lagi pula, ia hanyalah seorang peneliti ilmiah. Meskipun seorang wanita yang sangat cerdas, ia bukanlah agen profesional seperti Long Bing dan Tang Yuyan. Ia tak akan mencurigai Xia Feng berdasarkan perilakunya yang aneh. Oke, tak masalah. Xia Feng berdiri dan meninggalkan restoran. Xia Feng segera menyeberang jalan dan memasuki supermarket kecil itu. Ia melihat Yelena sedang memilih barang-barang dari rak. Ia menghampiri dan berbisik, kenapa kau di sini? Ini untukmu. Yelena berkata dalam bahasa Rusia, ayahmu ada di kamar mandi supermarket ini. Cepat pergi. Kau punya beberapa menit untuk melakukan sesuatu. Xia Feng berbalik hendak pergi, tetapi Yelena menariknya dan menyerahkan keranjang belanja. Xia Feng tertegun sejenak, tetapi ia segera mengerti maksud Yelena. Ini supermarket kecil, pemiliknya pasti akan kesal jika ia menggunakan toilet tanpa membeli apapun. Karena berpengalaman, ia memperhatikan detail sekecil itu. Yang mengejutkan Xia Feng adalah Yelena bahkan memasukkan silitol ke dalam keranjang belanjanya. Saat berjalan ke kasir, Xia Feng memasukkan segenggam tisu ke dalam keranjang. Ia berjalan ke kasir sambil membawa keranjang belanja dan meletakkannya di atas meja. Bos, bisakah Anda menghitung harganya? Oke, tidak masalah. Penjaga toko mulai memindai barang-barang di dalam keranjang dan menghitung harganya. Xia Feng kemudian berkata, Bos, di mana toiletnya? Saya perlu menggunakannya. Penjaga toko menunjuk ke lorong di belakangnya. Masuklah dari sini dan berjalanlah sampai ujung di mana Anda akan menemukan toilet. Mereka sedang memperbaikinya, tetapi masih bisa digunakan. Terima kasih. Xia Feng memasuki lorong, berjalan menyusurinya, dan masuk ke toilet. Di kamar mandi, seorang pria tua berpakaian seperti pekerja migran sedang memperbaiki wastafel. Di sampingnya terdapat kotak perkakas berisi tang pipa dan penyambung pipa, menciptakan suasana yang kacau dan berantakan. Ketika Xia Feng memasuki kamar mandi, pria tua itu berhenti dan menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan bibir Xia Feng bergetar sebelum akhirnya memanggil. Ayah. Pria tua itu tak lain adalah ayahnya, Xia Changhe. Meskipun Xia Changhe mengenakan topeng kulit, ia langsung mengenalinya. Saat ayah dan anak bertemu di kamar mandi seperti ini, ia merasakan emosi yang campur aduk. Feng Zi, kata Xia Changhe sambil memeluk Xia Feng. Ayah, kenapa ayah di sini? Waktu terbatas, jadi Xia Feng langsung ke intinya. Xia Changhe melepaskan Xia Feng, aku di sini untuk memarahimu. Xia Feng membeku di tempatnya. Ekspresi Xia Changhe berubah serius, sedikit amarah terpancar di matanya. Kenapa kau menyalahkan Shen Tutianyin? Sadarkah kau bahwa dengan membantunya, kau memberi orang-orang di atasmu alasan untuk menyerangmu? Kau, tahu semua itu? Xia Feng terkejut. Jangan lupa apa yang ayahmu dan aku lakukan, kata Xia Changhe dingin. Amerika menginginkanmu, begitu pula FA. Tujuan mereka adalah mempelajarimu. Apa kau pikir badan intelijen dan lembaga think tank Tiongkok itu mudah ditaklukkan? Ya? Aku bisa meyakinkanmu bahwa dalam hal kemampuan intelijen dan spionase, Tiongkok termasuk yang terbaik di dunia, tak kalah mumpuni dari bekas Uni Soviet. Bayangkan CIA ingin mengirimmu ke pusat penelitian AE di area 51 untuk dipelajari, dan FA ingin menangkapmu dan mempelajarimu. Tidak adakah di sini yang bersedia melakukan hal yang sama? Xia Feng memiliki rahasia AE, memiliki kemampuan super. Evolusinya sungguh ajaib. Salah satu dari faktor-faktor ini bisa membuat seseorang gila. Siapa yang tidak ingin memilikinya? Siapa yang tidak ingin meniru keajaibannya? Jika kau tidak menanggung kesalahan Shen Tutianyin, kontribusimu pasti membuat orang-orang curiga. Tapi sekarang kau telah menghabiskan kontribusi yang kau bangun dengan susah payah, dan beberapa orang telah memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan rencana jahat terhadapmu. Kupikir rencana mereka akan tertunda sedikit lebih lama, dan kau pasti sudah siap saat itu, tapi kau justru. Xia Changhe menghela napas, tampak sangat kecewa. Xia Feng tersenyum getir. Ayah, dia istriku. Aku mengenalnya dan dia sebenarnya tidak ingin aku menanggung kesalahannya. Jika aku tidak membantunya, dia mungkin akan mati. Aku tidak tega melihatnya berakhir seperti ini. Lagi pula, aku juga mencintainya. Sebelum kau menikah, aku menyimpulkan bahwa pernikahanmu tidak akan bertahan lama. Nak, tidakkah kau mengerti bahwa orang-orang seperti kita ditakdirkan untuk tidak hidup seperti orang biasa dalam hidup ini? Kau tidak bisa menikah atau memiliki anak karena kau tidak akan pernah bisa menjamin keselamatan mereka. Ayah, ayah benar. Aku sudah bercerai sekarang dan aku tidak akan menikahi wanita manapun lagi, kata Xia Feng. Lupakan saja, itu sudah terjadi.
dan aku terlalu malas untuk membicarakannya denganmu. Xia Changhe berkata, aku punya beberapa informasi. Setahuku, Fan Yiming dan Fan Fan ditugaskan oleh Biro ZN untuk memulai rencana penelitian yang menargetkanmu. Biro ZN? Xia Feng tercengang. Ini jelas pertama kalinya ia mendengar tentang organisasi aneh seperti itu. Ya, Biro ZN, nama sandi untuk otak cerdas. Xia Changhe berkata, Biro ZN sama misteriusnya dengan perkumpulan tengkorak dan tulang Amerika. Pernahkah kau mendengar legenda perkumpulan itu? Xia Feng mengangguk. Aku pernah mendengar beberapa, bahwa anggota perkumpulan itu bahkan mendikte nasib Amerika Serikat. Xia Changhe melanjutkan, itu agak berlebihan, tapi memang benar. Dunia ini dikendalikan oleh segelintir elit, dan semua aturan ditetapkan oleh mereka. Meskipun sifat Biro ZN berbeda dengan perkumpulan tengkorak dan tulang, aku yakin itu organisasi paling misterius di sini. Aku telah mengerahkan semua sumber dayaku, dan yang kutahu hanyalah bahwa rencana melawanmu ini diprakarsai oleh Biro ZN, dan personel yang terlibat juga dipilih oleh Biro ZN. Begitu Fan Yiming dan Fan Fan mengetahui evolusi tubuhmu, kau pasti akan menghadapi rencana yang lebih radikal dan lebih drastis lagi. Saat itu, kau tidak hanya akan kehilangan semua yang kau miliki sekarang, tapi aku khawatir kau bahkan akan kehilangan kebebasanmu. Xia Feng tak kuasa menahan senyum getir. Sekarang ia hanyalah kelinci percobaan tamu, tetapi saat itu ia mungkin akan menjadi kelinci percobaan profesional. Begitu keadaan berkembang hingga titik itu, hal itu tak lagi berada dalam kendalinya, dan prestasinya pun tak dapat mencegah bencana, karena ia menyimpan rahasia yang dapat mengubah seluruh umat manusia. Nak, Fan Yiming mungkin tahu sesuatu tentang Biro ZN. Aku tidak berani mendekatinya, tapi kalau ada kesempatan, kau harus menggali informasi darinya. Xia Changhe memperingatkan. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan mulai dengan cucunya. Xia Changhe memelototi Xia Feng. Kau tidak akan terlibat dengannya, kan? Apa kau belum cukup tertipu oleh wanita? Kau mempermalukan ayahmu. Wajah Xia Feng memerah tanpa alasan. Tatapan Xia Changhe beralih ke leher Xia Feng. Ia berkata, aku tahu kau menyimpan kapsul air terakhir. Kau berencana menguraikan rahasianya sebelum memutuskan untuk meminumnya atau tidak. Aku mengerti keputusanmu. Namun, kali ini situasinya unik. Kalau Fan Fan dan Fan Yiming mengetahui rahasiamu, kau bisa mempertimbangkan untuk meminum kapsul air terakhir terlebih dahulu. Xia Feng berkata, aku mengerti maksudmu. Aku akan mempertimbangkannya. Selain itu, aku menemukan petunjuk di tempat persembunyian harta karun pertama petunjuk tentang AE. Petunjuk apa? Xia Changhe menatapnya dengan heran. Xia Feng mendekatkan wajahnya ke telinga Xia Changhe dan membisikkan sesuatu. Mulut Xia Changhe sedikit terbuka, hampir tak bisa menutup. Beberapa menit kemudian, Xia Feng meninggalkan supermarket dan kembali ke restoran. Fan Fan telah selesai makan siang dan duduk di meja menunggunya. Kenapa lama sekali? Aku tidak membawa dompet. Bos mengira kau meninggalkanku di sini dan kabur. Xia Feng tertawa. Jika aku tidak membayar dan meninggalkan wanita cantik sepertimu di sini, aku akan menjadi orang paling bodoh di dunia. Fan Fan tersipu malu. Wanita mana yang tidak suka dikatakan cantik oleh pria? Apalagi jika pria seperti Xia Feng. Kembali ke gudang senjata Thunder Horse, Xia Feng langsung membawa Fan Fan ke villa. Dua penjaga pasukan khusus berdiri di pintu masuk. Xia Feng tidak berkata apa-apa dan langsung masuk. Berhenti. Salah satu penjaga pasukan khusus menghentikan Fan Fan. Xia Feng kemudian berkata, dia dari akademi, tidak masalah. Pernyataan ini jelas mencegah Fan Fan masuk, dan Xia Feng melakukannya dengan sengaja. Namun, bukan karena ia tidak ingin Fan Fan memasuki labnya. Ia ingin melihat izin apa yang dimiliki Fan Fan. Atau, lebih tepatnya, izin apa yang diberikan Biro ZN kepada Fan Fan. Seperti yang diduga, penjaga pasukan khusus yang menghentikan Fan Fan berkata, Tuan Xia, hanya Anda yang boleh masuk, bukan dia. Xia Feng berpura-pura malu. Ini, tidak bisakah Anda sedikit lebih fleksibel? Penjaga pasukan khusus itu berkata tanpa ekspresi. Tuan Xia, maaf, tidak berarti tidak. Saat itu, Fan Fan mengeluarkan kartu merah dari dompetnya dan menyerahkannya kepada penjaga pasukan khusus yang telah menghentikannya. Ekspresi penjaga pasukan khusus itu tiba-tiba berubah ketika melihat kartu merah di tangannya. Perubahan ini tak luput dari perhatian Xia Feng, dan tatapannya beralih ke kartu merah itu. Mata kirinya sedikit berkedut, dan ia sudah melihat isi kartu itu di hadapan penjaga pasukan khusus itu. Ia melihat lambang negara berlapis emas, tulisan tangan kartu khusus, dan nama Fan Fan. Selain itu, tidak ada apapun di kartu itu. Penjaga itu membuka kartu itu, melihatnya sekilas, lalu, memegangnya dengan kedua tangan, menyerahkannya kembali kepada Fan Fan, sambil berkata dengan sopan, Nona, silakan masuk. Fan Fan menyimpan kartu merah itu dan tersenyum pada Xia Feng. Baiklah, tidak apa-apa. Ayo masuk.
Xia Feng mengangguk dan mengajak Fan Fan masuk ke dalam villa. Meskipun ia tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan, Xia Feng masih bingung di dalam hatinya. Bahkan kartu khusus yang dikeluarkan Biro 101 pun tidak sehebat itu sampai seseorang bisa mendapatkan kartu tingkat tinggi hanya dengan menulis beberapa kata. Mungkinkah para penjaga pasukan khusus ini telah menerima pemberitahuan dari atasan mereka untuk membebaskan orang-orang dengan kartu semacam itu? Dalam hal ini, Fan Fan dan Fen Yiming dapat memasuki laboratoriumnya tanpa izinnya. Lalu, apakah kartu khusus merah ini diberikan kepada Fan Fan oleh Biro ZN yang misterius? Aku tidak menyangka kau punya villa di sini. Fan Fan menyela lamunan Xia Feng. Siapa yang tinggal di sini? Xia Feng berkata, dulu hanya Anina yang tinggal di sini. Dia adalah kepala teknisi pabrik militer Thunder Horse, tetapi sekarang dia telah kembali ke Jerman. Jadi, kecuali aku yang sesekali datang untuk menginap, tidak ada yang tinggal di sini. Bisakah kau memberiku kamar? Kau mau kamar? Xia Feng tampak terkejut. Fan Fan berkata, aku asistenmu. Aku akan bersamamu sampai proyek X ditaklukkan. Selain membantumu dengan penelitianmu, aku juga punya pekerjaan sendiri. Aku pasti akan bekerja lembur, jadi aku ingin kamar. Tentu, silakan pilih ruangan mana saja di sini. Xia Feng langsung setuju. Ia tidak ingin bersembunyi dari Fan Fan, asistennya, dan ia juga berencana untuk menangkapnya, jadi ia ingin Fan Fan tetap tinggal. Setelah mengobrol sebentar, Xia Feng membawa Fan Fan ke laboratorium bawah tanah di bawah villa. Logam paduan kuno dan buku harta karun perunggu disimpan di brankas, juga dalam wadah khusus anti radiasi. Selama brankas tidak dibuka untuk mengambil logam paduan kuno tersebut, Fan Fan akan aman. Ini lab saya, silakan jelajahi, kata Xia Feng. Fan Fan melihat sekeliling, alisnya sedikit berkerut. Sangat sederhana. Bagaimana saya bisa mempelajari logam paduan kuno? Lab Xia Feng memang sederhana. Tidak ada peralatan eksperimen yang canggih atau rumit, dan kalaupun ada, itu hanyalah peralatan sederhana untuk pamer, yang belum pernah ia gunakan. Ia selalu menggunakan pendekatannya sendiri untuk memecahkan rahasia logam paduan kuno, alih-alih analisis dan penelitian ilmiah apapun. Meskipun belum pernah menggunakan alat-alat itu, Xia Feng tersenyum dan berkata, jangan remehkan alat-alat sederhana ini, mereka sangat membantu. Semua penelitian yang kulakukan sebelumnya didasarkan pada alat-alat itu. Fan Fan jelas tidak tertarik pada alat-alat sederhana itu. Matanya beralih ke brankas yang besar dan kokoh. Ia bertanya dengan ragu, Saudara Lei, apakah buku harta karun perunggu dan logam paduan kuno ada di sana? Xia Feng berkata, ya, ada di sana. Aku benar-benar ingin melihatnya. Xia Feng berkata, itu tidak mungkin. Apakah kau lupa para peneliti ilmiah yang telah menjadi gila atau meninggal? Kau masih sangat muda dan cantik. Jika kau menjadi gila atau meninggal, kakek dan orang tuamu akan sangat sedih. Ya, aku juga akan sangat sedih. Pipi Fan Fan kembali memerah, kau pandai merayu wanita. Pasti banyak wanita yang menyukaimu, kan? Xia Feng berkata, kau salah besar. Aku paling tidak bisa merayu wanita. Jika aku tahu cara merayu wanita, istriku tidak akan menceraikanku. Maafkan aku, kata Fan Fan dengan nada meminta maaf. Xia Feng mengangkat bahu, tidak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Setelah jeda, ia berkata, biar kutunjukkan kamarnya. Tidak, aku ingin tinggal di sini sedikit lebih lama. Fan Fan berjalan menuju brankas. Xia Feng tidak menghentikannya. Tanpa kombinasi angkanya, ia tidak bisa membuka brankas. Dan ia rasa Xia Feng tidak punya keberanian untuk melakukannya. Bahkan, sekeras apapun tekanan yang ia hadapi kali ini, Xia Feng tetap tenang. Satu-satunya harapannya adalah logam kuno itu. Ia satu-satunya di dunia yang bisa menyentuh logam kuno itu. Siapapun yang lain akan mati. Karena alasan inilah, siapapun yang ingin menyentuhnya harus mempertimbangkan ini terlebih dahulu. Fan Fan berjalan ke brankas dan memandanginya dengan tenang. Ia bergumam, luar biasa. Meskipun aku tidak bisa melihatnya, aku masih bisa merasakan keberadaannya. Kau tahu, aku membayangkannya sebagai harta karun, dan kaulah kuncinya. Kata-kata Fan Fan yang ceroboh membuat hati Xia Feng mencelos. Ia membandingkannya dengan kunci untuk membuka logam kuno itu. Putri Yongmei memanggilnya sang satu-satunya. Apakah ini kebetulan, atau takdir? Saudara Fengzi, pernahkah kau bertanya-tanya mengapa hanya kau yang bisa mengakses logam kuno itu? Fan Fan menoleh menatap Xia Feng. Matanya kini dipenuhi kebijaksanaan dan wawasan. Xia Feng berpura-pura tersenyum santai. Tentu saja aku sudah memikirkannya. Kurasa itu karena aku memperbaiki kompas waktu itu. Mungkin kompas itu memiliki kekuatan spiritual dan mengenaliku sebagai teman. CK, apa kau sedang menulis novel? Fan Fan mencibir pernyataan Xia Feng. Kau sekarang anggota Akademi Ilmu Pengetahuan. Kau tidak boleh berkata seperti itu. Aku tidak percaya ini alasannya. Wanita dengan IQ tinggi memang sulit dihadapi. Xia Feng telah membodohi banyak orang dengan alasan yang sama, tetapi bukan dirinya.
Xia Feng terdiam sejenak sebelum berkata, mungkin ada alasan lain, tapi aku tidak tahu. Jika kau tahu, bisakah kau memberitahuku? Aku tidak tahu. Itu sebabnya aku mempelajarimu, kata Fan Fan. Xia Feng tersenyum. Tidak usah terburu-buru. Ayo kita periksa kamar-kamarnya dulu. Meninggalkan laboratorium di ruang bawah tanah, Xia Feng mengajak Fan Fan naik ke atas dan masuk ke kamar di sebelah kamar biasanya. Setiap kamar di villa ini didekorasi dengan standar hotel bintang 5, mewah, dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Bagaimana? Apakah kamu suka? Tanya Xia Feng. Ya, di sini sangat nyaman. Ayo kita mulai, kata Fan Fan. Kita mulai dari mana? Xia Feng menatap Fan Fan dengan heran. Ekspresi Fan Fan tiba-tiba menjadi sedikit canggung, dan kata-katanya menjadi ragu-ragu. Saudara Fengzi, tolong, buka bajumu. Hah? Xia Feng tertegun, bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Aku ingin mulai bekerja sekarang. Sekarang? Sekarang? Tidak ada peralatan di sini? Apa yang bisa kamu teliti? Kata Xia Feng. Tubuhmu? Fan Fan mengumpulkan keberaniannya. Saya ingin memeriksa tubuh Anda dan mengambil foto untuk dicatat. Ini langkah pertama dalam pekerjaan saya. Ini tidak memerlukan peralatan apapun, saya punya ponsel yang bisa mengambil foto. Dan, suka atau tidak, saya akan menyentuh tubuh Anda dan melakukan pemeriksaan permukaan. Xia Feng? Lepaskan, desak Fan Fan. Terlepas dari kesempatan atau waktunya, pekerjaannya adalah prioritas utamanya. Bahkan, membayangkan melepas pakaian dan membiarkan seorang wanita mengamati, memotret, atau bahkan menyentuhnya saja sudah memalukan, apalagi melakukannya. Namun, ia tak punya pilihan selain bekerja sama dengan Fan Fan. Ini baru pemeriksaan paling dasar. Jika ia mencoba menolak, hal itu akan mudah menimbulkan kecurigaan dari Biro ZN, yang tentu saja tidak bijaksana. Jika ia ingin berbuat curang, ia harus melakukannya di saat yang paling genting. Kau bisa membayangkanku sebagai dokter. Tidak perlu malu. Meskipun ia bilang tidak malu, wajah Fan Fan sudah memerah. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi tindakannya menegaskan jawabannya. Ia segera melepas baju dan celananya, lalu sepatu dan kaos kakinya, dan akhirnya berdiri di hadapan Fan Fan yang hanya mengenakan celana pendek. Lepaskan juga. Fan Fan menunjuk sedikit kain di tubuh Xia Feng. Suatu hari nanti aku juga akan menelanjangimu, pikir Xia Feng, lalu ia meraih karet elastis kain itu dan menariknya ke bawah. Seketika, kain itu seperti harimau yang keluar dari kandangnya. Fan Fan seolah tersentuh sarafnya dan tanpa sadar menutup matanya. Bulu matanya bergetar karena gugup. Namun, ia segera tersadar, membuka mata, dan menatap tubuh Xia Feng. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan dalam sekejap, semua kain di tubuh Fan Fan lenyap. Ia tak bisa membiarkan ini terjadi. Fan Fan memandangi tubuhnya, dan ia harus menoleh ke belakang. Wajar bagi mereka berdua untuk telanjang. Meskipun, Fan Fan tidak tahu hal ini. Fan Fan mengitari Xia Feng 3 kali sebelum kembali padanya. Ia berseru kagum, aku sudah melihat banyak tubuh, tapi tak pernah ada yang seperti milikmu. Tubuhmu begitu proporsional, tak terbayangkan. Otot-ototmu terbentuk dengan indah dan kuat. Pernahkah kau melihat pelempar cakram Romawi? Tubuhnya dianggap paling sempurna, tapi tetap saja tak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Nah, pernahkah kau melihat banyak tubuh pria? Tanya Xia Feng santai. Baru ketika ia berbicara ia tampak tak terlalu malu. Ya, aku melihat banyak model sukarelawan di sekolah, dan kemudian saat aku bekerja, tapi aku juga melihat beberapa model, tapi mereka dibayar, kata Fan Fan. Apakah kau tersipu saat melihat tubuh mereka? Aku tidak tersipu. Kenapa harus? Lalu kenapa kau tersipu sekarang? Fan Fan berkata. Tujuan Fan Fan adalah untuk mempelajarinya, dan tujuannya adalah untuk mengganggu penelitian Fan Fan. Fan Fan sangat ingin memulai pekerjaannya, jadi ia juga perlu memasuki kondisi gangguan. Meskipun ini hanya gangguan sementara, itu ada artinya. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Xia Feng perlahan-lahan akan meruntuhkan pertahanannya, dan akhirnya menaklukkannya sepenuhnya. Kilatan elektronik simulasi ponsel berkedip terus-menerus, dan tubuh Xia Feng muncul di layar Fan Fan. Depan, belakang, atas, bawah setiap bagian tubuhnya terekam dengan jelas. Wajah Fan Fan semakin memerah. Setelah menangkap bagian terpenting tubuh Xia Feng, tak ada bagian di wajahnya yang tidak memerah. Apa yang akan kau lakukan dengan foto-foto ini? Tanya Xia Feng. Aku akan menggunakannya untuk membuat berkas, lalu menggunakan perangkat lunak untuk membuat gambar 3D. Tentu saja, aku juga akan menambahkan foto organ tubuhmu nanti, tapi kita tidak punya peralatannya di sini. Jadi kita harus menunggu sampai lain waktu, kata Fan Fan sambil menyimpan ponselnya. Xia Feng tersenyum dan berkata, kau harus melindungi foto-foto ini. Jangan sampai bocor. Kau boleh melihatnya sendiri.
Tapi jangan biarkan orang lain melihatnya. Aku melakukan ini untuk pekerjaan. Aku tidak akan melihat fotomu tanpa alasan. Fan Fan tampak sedikit gugup, lalu menambahkan, aku akan menyentuhmu sekarang. Jangan gugup. Aku sama sekali tidak gugup. Kamu, di sisi lain, terlihat gugup. Apa yang membuatmu gugup? Mana mungkin aku gugup? Aku sama sekali tidak gugup. Fan Fan tidak hanya gugup, tetapi juga sedikit gugup. Xia Feng membuka tangannya, tampak sangat percaya diri. Aku siap. Kamu boleh menyentuhku dimanapun kamu mau. Jangan bilang begitu. Aku tidak akan bicara denganmu lagi. Fan Fan benar-benar terdiam. Ia berputar di belakang Xia Feng, mulai dari belakang kepalanya dan menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. Sedikit demi sedikit, jari-jarinya meluncur di leher, bahu, punggung, pinggang, bokongnya. Saat ia menyentuh bokong Xia Feng, rona merah di wajah Fan Fan telah menjadi begitu tebal hingga tak bisa dihapus. Ia adalah seorang wanita dengan konstitusi khusus. Tubuhnya bereaksi sangat sensitif terhadap sentuhan. Sedemikian rupa sehingga bahkan menggendongnya sebentar saja sudah membuatnya merasakan kenikmatan yang intens. Apa yang dilakukannya bagaikan pedang bermata dua saat ia menyentuh tubuh Xia Feng. Tubuh Xia Feng juga menyentuh tubuhnya. Dengan konstitusi istimewanya, mustahil baginya untuk tidak muncul hasrat. Begitu muncul hasrat, reaksinya akan perlahan membesar, membawanya ke arah itu. Fan Fan, apa ada yang salah dengan pinggulku? Teriak Xia Feng. Ah! Tidak ada apa-apa. Fan Fan terkejut oleh Xia Feng. Lalu kenapa tanganmu masih di pinggulku? Apa kau mencari sesuatu? Ah, aku tidak bicara denganmu. Fan Fan menutup mulutnya dengan marah, tangannya meninggalkan pinggul Xia Feng dan mulai menyentuh kakinya. Senyum simpul tersungging di sudut mulut Xia Feng. Fan Fan adalah wanita dengan kecerdasan dan kepintaran yang luar biasa, tidak mudah dibodohi. Tetapi ia juga memiliki kelemahan fatal konstitusi istimewanya. Jika dipikir-pikir lagi, ini pasti rahasia Fan Fan. Kalau saja dia tidak menggendongnya saat berjalan-jalan di toko Yongle dan dia tidak menunjukkan reaksi bahagia itu, dia tidak akan mengetahui rahasia ini. Fan Fan, tubuhmu sangat istimewa. Apa kakekmu tahu tentang ini? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Kenapa kau menanyakan ini padaku? Tangan Fan Fan berhenti di pergelangan kaki Xia Feng. Xia Feng berkata, hanya bertanya, karena khawatir. Bagaimana mungkin aku memberitahu kakekku tentang hal yang begitu memalukan? Kau orang pertama yang tahu rahasia ini. Fan Fan teringat kejadian di toko Yongle. Entah kenapa, kakeknya telah menjebaknya dalam hal itu. Setiap kali memikirkannya, ia merasa sangat malu dan marah. Jadi Fan Yiming tidak tahu. Baguslah. Senyum Xia Feng melebar. Jika Fan Yiming tidak tahu, maka Biro ZN pasti juga tidak tahu. Kalau tidak, Biro ZN dan Fan Yiming tidak akan pernah menugaskan Fan Fan untuk tugas sepenting ini. Fan Fan berputar ke arah Xia Feng. Matanya beralih ke benda milik Xia Feng. Tiba-tiba, ia berteriak, ah, dan menutupi matanya dengan tangan. Saat itu, ia merasa seperti digigit ular. Namun ia segera pulih. Ia memelototi Xia Feng dengan malu, dan dengan marah bertanya, bagaimana kau bisa melakukan ini? Xia Feng memasang ekspresi polos. Aku melepas bajuku seperti yang kau suruh. Tadi, kau meraba-raba seluruh tubuhku, mencubitku di sana-sini. Aku pria normal, jadi apa reaksiku aneh ini? Fan Fan, menatap titik mengerikan itu, terdiam, tetapi tak mampu menemukan kata untuk membantah Xia Feng. Fan Fan, bukankah kau bilang kau sudah melihat banyak tubuh pria? Bukankah reaksi mereka sama? Xia Feng terus menyela pekerjaan Fan Fan. Manekin-manekin itu tidak seburuk dirimu. Oke, aku tidak mau bicara denganmu lagi. Fan Fan melanjutkan pekerjaannya, tangan lembutnya bergerak dari kepala Xia Feng ke wajah, menyentuh sana-sini. Apa yang bisa kau periksa seperti itu? Xia Feng mulai lagi. Aku sedang memeriksa elastisitas kulitmu dan respon sentuhan ototmu. Fan Fan sudah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak ingin bicara dengan Xia Feng, tetapi ia tak kuasa menahan diri. Jadi, apa yang kau dapatkan? Kau benar-benar tidak sopan, kata Xia Feng. Tangan Fan Fan bergerak ke perut bagian bawah Xia Feng. Ada titik aneh di perutnya, tak hanya terdapat 8 otot perut yang keras, tetapi juga kulit yang putih dan halus. Banyak pria memiliki perut six-pack, tetapi tak ada yang seperti Xia Feng. Perut six-pack Xia Feng bagaikan keju, lezat, seperti milik bangsawan. Saat jari-jarinya meluncur di atas otot-otot yang kencang namun lembut itu, jari-jari Fan Fan sedikit gemetar. Bagian depan Xia Feng jelas lebih sensitif. Kau tidak akan memeriksanya, kan? Xia Feng sebenarnya cukup gugup. Tindakan Fan Fan telah membuatnya sangat sensitif. Ia harus berusaha keras mengendalikan hasrat dalam tubuhnya. Jika pelanggaran Fan Fan berlanjut atau semakin intensif, ia mungkin akan kehilangan kendali dan melakukan sesuatu padanya. Jangan biarkan imajinasimu liar,
Suara Fan Fan bergetar. Ini pekerjaan, bukan seperti yang kau pikirkan. Aku harus menyelesaikan inspeksiku, tanpa menyisakan satu area pun yang tak tersentuh. Apa kau benar-benar ingin? Kata-kata Xia Feng terhenti sebelum ia sempat menyelesaikannya. Alisnya berkerut, tak mampu rileks. Jangan biarkan imajinasimu liar. Fan Fan dengan gugup memperingatkan Xia Feng sambil melanjutkan inspeksinya. Xia Feng menggigit bibirnya, mengandalkan sedikit rasa sakit untuk menekan hasrat di tubuhnya. Ia berpikir, tunggu saja, aku akan memberimu sedikit rasa ini juga. Hah, apa ini? Fan Fan sepertinya menyadari sesuatu. Ia membungkuk, menundukkan kepala, dan mendekat, memeriksa area itu dengan saksama. Udara hangat dari mulut dan hidungnya mengenai area sensitif itu, dan Xia Feng merasa ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Xia Feng. Suara Long Bing tiba-tiba terdengar dari luar villa. Xia, Lei dan Fan Fan sama-sama gugup, dan dalam kepanikan mereka melakukan kontak yang canggung namun intim. Kau. Fan Fan menutupi wajahnya, malu dan jengkel, namun ia tak bisa menyalahkan Xia Feng. Ia sendiri yang membungkuk, jadi bagaimana mungkin ia menyalahkannya? Cepat, desak Xia Feng. Long Bing juga diizinkan masuk. Jika ia tiba-tiba masuk dan melihat apa yang terjadi, siapa yang tahu apa yang akan dipikirkannya? Aku sudah selesai. Fan Fan tampak takut terlihat. Lagi pula, ini ruangan, bukan laboratorium, bisa dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Xia Feng menghela napas lega ketika Fan Fan bilang sudah selesai. Ia bergegas berpakaian, lalu meninggalkan Fan Fan, melangkah keluar. Saat Xia Feng meninggalkan villa, Long Bing berkata, ayo jalan-jalan di pegunungan. Xia Feng tertegun. Jalan-jalan di pegunungan? Jangan tanya, ayo. Long Bing, tak peduli apakah Xia Feng setuju atau tidak, menuju pintu belakang. Xia Feng bingung. Ia datang sejauh ini hanya untuk jalan-jalan di pegunungan bersamanya? Ini bukan gaya Long Bing, pasti ada yang ingin dibicarakan dengannya. Memikirkan hal ini, Xia Feng mengikuti Long Bing ke pintu belakang. Mungkin karena hasratnya belum reda, tatapannya terpaku pada pinggul Long Bing yang seksi. Matanya dipenuhi gairah dan hasrat. Apakah Fan Fan dari Akademi Ilmu Pengetahuan juga ada di sini? Tanya Long Bing santai. Xia Feng menjawab, ya, dia menginap di sini. Dia menginap di sini? Long Bing melirik Xia Feng. Xia Feng tersenyum kecut. Aku tidak bisa menahannya. Aku baru saja akan memberitahumu bahwa aku dalam masalah. Masalah apa? Bergabung dengan akademi kali ini bukanlah ide yang bagus. Fan Yiming dan Fan Fan sebenarnya sedang mengincarku. Ada apa? Xia Feng berpikir sejenak sebelum berbicara. Aku satu-satunya yang memiliki akses ke logam kuno itu. Fan Yiming dan Fan Fan menganggapku sebagai kunci untuk mengungkap rahasianya. Mereka di sini untuk mempelajariku. Long Bing mengerutkan kening. Bagaimana mereka bisa melakukan ini padamu? Keterlaluan. Ide siapa ini? Pernahkah kau mendengar tentang Biro ZN? Ekspresi Long Bing berubah, seolah hendak berbicara tetapi ragu-ragu. Kau belum pernah mendengarnya? Tidak, aku pernah, tapi aku belum pernah bertemu siapapun dari organisasi itu. Xia Feng merasa sedikit kecewa. Bahkan orang seperti Long Bing pun belum pernah berhubungan dengan siapapun dari Biro ZN, jadi bisa dibayangkan betapa misteriusnya hal itu. Long Bing berkata, jangan khawatir. Aku akan kembali dan berbicara dengan Bosi tentang ini. Mereka tidak mungkin melakukan ini padamu. Jika pengaruhku tidak cukup, aku akan menyuruh Tang Yuan pergi dan berbicara untukmu. Dia didukung oleh sekte Tang, jadi pengaruhnya jauh lebih besar daripada pengaruhku. Lagi pula, dia pasti bersedia membantumu. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Intervensi Bosi dalam masalah ini tidak ada gunanya. Ini benar-benar bukan apa-apa. Aku bisa mengatasinya, jadi jangan khawatir. Ngomong-ngomong, kau datang kepadaku bukan hanya untuk jalan-jalan, kan? Katakan ada apa? Long Bing berkata, kita bicara setelah kita masuk. Hutan awal musim panas jauh dari sunyi. Burung-burung berkicau di puncak pohon, seolah-olah sedang mengadakan pemilihan umum, mencari burung yang baik hati sekaligus berbakat untuk memimpin kawanan mereka. Embusan angin bertiup, menggoyangkan dahan-dahan. Burung-burung itu, terkejut, mengepakkan sayap mereka dan terbang menjauh. Xia Feng dan Long Bing adalah satu-satunya manusia di hutan itu, di mana mereka bisa berbicara tanpa terdengar. Tampaknya inilah alasan Long Bing bersikeras menunggu hingga setelah memasuki pegunungan untuk membahas masalah tersebut. Long Bing berhenti di sepetak rumput lembut di hutan. Ia menatap Xia Feng. Liang Xiao menghubungiku. Pernyataan sederhana ini mengejutkan Xia Feng. Ia terdiam sejenak sebelum bertanya, kapan itu terjadi? Long Bing berkata, 1 jam yang lalu. Kau orang pertama yang tahu tentang ini. Ia menatap lurus ke arah Xia Feng. Tidak ada yang ingin kau ceritakan padaku? Xia Feng tersenyum getir. Ya,
Dia sebenarnya sudah bertemu denganku beberapa waktu lalu. Dia bilang dia berencana membelot dari CIA. Dia memintaku untuk memberitahumu dan membantunya menghubungi seseorang. Aku sudah menunggu kesempatan yang tepat untuk memberitahumu. Tetapi sebelum aku sempat, Shentu Tianyin mendapat masalah lagi. Aku wanitamu. Apa yang tidak bisa kau ceritakan padaku? Jika kau punya kesulitan, biarkan aku berbagi denganmu. Ada sedikit kekesalan di mata Long Bing. Maaf, Bing, aku. Xia Feng tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia punya kesulitannya sendiri. Bagaimanapun, Liang Xiao adalah seorang pejabat tinggi CIA, dan dia pernah menjalin hubungan dengannya. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan hal ini tanpa menunggu kesempatan yang tepat. Itu tidak hanya akan gagal membantu Liang Xiao, tetapi juga akan menempatkannya dalam posisi pasif. Sebenarnya, ketika aku melihat gurumu, Liang Zhengchun, di pernikahanmu dengan Shentu Tianyin, aku curiga Liang Xiao punya rencana. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan ayahnya kembali. Orang-orangku mengawasi Liang Zhengchun, tetapi Liang Xiao tidak muncul. Apa yang dia katakan padamu? Tanya Xia Feng. Long Bing berkata, dia bilang dia bukan lagi direktur CIA untuk Asia, dan Gu Kewen telah menggantikannya. Operasi terhadap Shentu Tianyin diarahkan oleh Gu Kewen, dan dia melakukan ini untuk membuktikan kekuatannya kepada para petinggi CIA. Gu Kewen mengerahkan sumber daya yang ditinggalkan oleh keluarga Gu. Kau lihat sendiri, meskipun dia tidak ada di sini, dia masih bisa menimbulkan masalah. Aku tidak bisa mengurus Gu Kewen untuk saat ini. Apalagi yang dikatakan Liang Xiao, dia meminta saya untuk berbicara dengan Tuan Xi. Dia ingin bergabung dengan Biro 101. Dia punya beberapa syarat yang harus saya sampaikan kepada Tuan Xi. Pertama, dia menginginkan kekebalan hukum. Tidak boleh ada tuntutan atau hukuman terhadapnya di sini. Kedua, dia menginginkan posisi yang sama dengan saya dan Tang Yuyan. Jika kedua syarat ini terpenuhi, dia akan kembali ke Tiongkok untuk bergabung dengan Biro 101. Xia Feng berkata, syarat pertamanya bisa dimengerti. Tetapi syarat kedua, bolehkah Tuan Xi bertemu dengannya? Mungkin. Dia dulu pejabat senior CIA. Apa yang dia ketahui sangat berharga bagi kita. Karena alasan inilah, Tuan Xi akan tergoda. Apa rencanamu? Itulah sebabnya aku datang ke sini. Aku akan mendengarkanmu. Kau yang memutuskan masalah ini. Kepala Xia Feng sedikit sakit, dan kulit kepalanya mati rasa. Liang Xiao ingin kembali dan mengabdi pada negara, dan dia pasti akan mendukungnya. Namun, begitu ia kembali dan si Boren memenuhi persyaratannya, maka ia dan 3 kepala seksi wanita dari Biro 101 akan terjerat sejak saat itu. Terlebih lagi, Long Bing memintanya untuk mengambil keputusan dalam masalah ini. Jika ia tidak membantu Liang Xiao, hati nuraninya yang akan disalahkan. Dan jika ia membantu, akankah Long Bing berpikir bahwa ia dan Liang Xiao masih memiliki perasaan satu sama lain? Sungguh merepotkan. Bagaimana menurutmu? Tatapan Long Bing seolah menembus hati Xia Feng. Xia Feng menguatkan dirinya. Berkata, baik secara publik maupun pribadi, aku mendukungnya. Pendapatku, bantulah dia. Senyum tiba-tiba tersungging di bibir Long Bing. Tidak heran banyak wanita menyukaimu. Kau pria yang setia dan loyal. Shentu Tianyin mengkhianatimu, namun kau memahaminya dan menanggung kesalahannya. Liang Xiao juga mengkhianatimu, namun kau bersedia membantunya. Kurasa, bertemu denganmu sungguh merupakan berkah seumur hidup bagi mereka. Melihat senyumnya, Xia Feng menghela napas lega. Ia berbisik, kau bilang bertemu denganku adalah berkah seumur hidup mereka. Bagaimana denganmu? Long Bing tiba-tiba membenamkan diri dalam pelukan Xia Feng, berkata dengan penuh gairah, aku tidak sebodoh mereka. Jika aku harus membuat pilihan yang sama dengan mereka, aku akan memilihmu. Kau milikku, sekarang dan selamanya. Kata-kata yang begitu menyentuh, dan tubuh yang lembut dan berapi-api itu segala sesuatu tentang kecantikannya ada di depan matanya, dalam pelukannya. Api yang telah dinyalakan Fan Fan sebelumnya berkobar liar lagi, bahkan lebih intens. Xia Feng tak mampu lagi menahan hasratnya. Ia mencium bibir Long Bing, lalu, dengan tidak sabar, mendorongnya ke rumput. Rumput itu lembut, mampu menahan cinta yang paling intens sekalipun. Xia Feng seperti binatang buas, tetapi Long Bing seperti kalung di lehernya. Sekeras apapun ia berlari dan menerjang, ia tak bisa lepas dari pelukannya. Gairah itu memudar, dan keduanya perlahan terdiam. Aku akan memberitahu Tuan Xi tentang Liang Xiao. Kau yakin tidak ingin aku memberitahunya tentang Fan Yiming dan Fan Fan? Long Bing berbaring di pelukan Xia Feng, tampak nyaman dan damai. Suaranya lembut, lesu, dan memikat. Bicara saja dengan Tuan Xi tentang Liang Xiao. Jangan sebut Fan Yiming dan Fan Fan. Aku akan mencari tahu sendiri, kata Xia Feng. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Sebaiknya kau pikirkan ini. Sekalipun Biro ZN memberi Fan Yiming dan Fan Fan instruksi untuk mempelajarimu, itu demi proyek emas rahasia X dan kepentingan negara ini, bukan untukmu secara pribadi,
kata Longbing. Patriotismenya sungguh melampaui segalanya. Xia Feng mencium keningnya dan berbisik, Abing, jika suatu hari nanti, kepentinganku bertentangan dengan kepentingan bangsa, kau akan berpihak pada yang mana? Ini bukan jika, melainkan sesuatu yang pada akhirnya akan terjadi. Paduan kuno dan kode AE mewakili kepentingan nasional, kepentingan luar biasa, kepentingan yang pasti akan mengubah hidup Xia Feng, bahkan mungkin menghancurkannya. Ketika konflik mencapai titik kritis, dan ia harus membuat keputusan, apa yang akan ia pilih? Akankah ia membela kepentingan bangsa? Atau memilihnya? Longbing menatap Xia Feng. Matanya berkilat curiga dan bingung. Kenapa kau bertanya begitu? Xia Feng tersenyum. Aku hanya bertanya dengan santai. Sebuah pertanyaan hipotetis. Jika itu terjadi, katakan padaku, kau akan berada di pihak yang mana? Longbing berpikir serius, lalu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Xia Feng tidak terkejut dengan jawabannya. Lagi pula, dia adalah orang paling patriotik yang pernah ditemuinya. Dia telah mendedikasikan masa mudanya, segalanya, untuk negara ini. Apa yang dia yakini dan bela adalah kepentingan negara ini. Jika dia diminta untuk melepaskan hal-hal ini, atau bahkan mengkhianatinya, itu akan sangat tidak adil baginya. Aku juga tidak akan membiarkan itu terjadi. Xia Feng tersenyum, tetapi hatinya dipenuhi kepahitan. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Ngomong-ngomong, apakah Shen Tianyin sudah menghubungimu? Tidak. Kenapa kau menyebutnya? Itu karena ketika saya datang, seorang rekan yang suka berdagang saham mengatakan bahwa saham Wanxiang Group telah naik, tetapi dia menjual semua saham Wanxiang Group pada hari ketika Shen Tianyin mengalami kecelakaan. Xia Feng menghela napas dan berkata, Tianyin sangat ahli dalam hal ini. Harga sahamnya sendiri telah dijual lebih dari yang seharusnya. Saya perkirakan saham pengendalinya saat ini mendekati 70%. Ketika nilai pasar Wanxiang Group pulih, kekayaannya akan naik lagi. Dia menang. Tapi dia kehilanganmu. Xia Feng tersenyum getir. Aku? Mungkin aku tidak begitu penting baginya. Wanxiang Group adalah yang terpenting baginya. Jika dia menghubungimu, apa yang akan kau lakukan? Aku tidak tahu, itu tergantung situasinya. Kalau begitu, maukah kau datang ke rumahku malam ini? Pergi? Aku akan pergi ke rumahmu sekarang. Pergi sekarang? Xia Feng tiba-tiba berbalik dan menekannya di bawah. Longbing mengerang. Lalu ia menyadari rumah mana yang dibicarakan Xia Feng. Setelah mengantar Longbing pergi, Xia Feng tidak pergi ke villa untuk mencari Fan Fan. Ia pergi ke kantor sendirian. Selama di Jerman, Shen Tianyin telah memulai rencana ekspansi pabrik persenjataan Thunder Horse, dan rencana ini masih berjalan, membutuhkan perhatian pribadinya. Lebih lanjut, ia telah berjanji kepada si Boren untuk mengubah teknologi Rheinmetall menjadi produk nyata, yang membutuhkan keterlibatan yang lebih personal. Xia Feng baru saja menyelesaikan pekerjaannya ketika Qin Xiang muncul di kantornya. Aku lihat kau membawa seorang gadis kembali, kata Qin Xiang langsung ke intinya. Kau menempatkannya di villa, tempat yang bahkan aku tak bisa masuki. Anina kembali ke Jerman. Apa kau sudah menemukan penggantinya? Kalau begitu, kau benar-benar jahat. Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata. Apa yang kau bicarakan? Dia dari Akademi Ilmu Pengetahuan, cucu dari Presiden Akademi, Fen Yiming, dan namanya Fan Fan. Oh, kau hanya mengincar gadis-gadis kelas atas sekarang? Qin Xiang mengacungkan jarinya. Saat kau berhubungan seks dengannya, apa dia meneriakkan rumus atau teorema? Persetan kau. Kalau kau bosan, aku ingin minta bantuanmu, kata Xia Feng. Aku benar-benar bosan akhir-akhir ini. Katakan padaku, apa yang kau ingin aku bantu curi? Mencuri hatinya. Apa? Qin Xiang menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Kau sakit? Kau ingin aku mencuri hati wanita atau pria? Kurasa kau juga bisa mencuri hatiku. Xia Feng memutar bola matanya ke arah Qin Xiang. Aku tidak bercanda. Fan Fan akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Tolong awasi dia untukku. Lihat siapa yang dia hubungi, apa yang dia lakukan, DLL. Juga, tolong awasi apa yang dia suka dan tidak suka. Ini sangat penting bagiku. Kau benar-benar ingin menjemputnya? Ku bilang, apa kau masih harus bersusah payah menjemput wanita zaman sekarang? Bawa saja dia ke hotel. Dia bukan wanita biasa. Uang dan kesombongan tidak menarik bagi wanita seperti dia. Menaklukkan hatinya bukanlah hal yang mudah. Baiklah, aku akan membantumu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Baiklah, jangan khawatir. Tangan Qin Xiang menyentuh bahu Xia Feng. Aku bisa membantumu, tapi aku punya syarat. Bagaimana kalau kau merekam video untukku saat kau melakukannya dengannya? Xia Feng? Bagaimana? Aku hanya ingin melihat bagaimana kau melakukannya. Enyahlah. Di bawah kepemimpinan Xia Feng, pabrik militer Thunder Horse memasuki fase peningkatan komprehensif. Lahan baru, area pabrik baru, bengkel baru,
dan fasilitas pendukung memasuki fase konstruksi. Sementara itu, peralatan yang dibutuhkan juga memasuki fase pengadaan. Staf pembelian pabrik militer Thunder Horse terbang ke Rusia dan Ukraina untuk memeriksa dan memesan, menambah lini produksi artileri dan tank. Peralatan yang dibeli dari Rusia dan Ukraina jelas tidak dapat menandingi peralatan Rheinmetall, tetapi Xia Feng akan meningkatkannya begitu tiba. Peralatannya yang ditingkatkan tak akan sebanding dengan Rheinmetall. Inilah rencananya membangun lini produksi untuk artileri, tank, dan sistem pertahanan secepat mungkin. Komponen terpenting dari rencana Xia Feng tentu saja adalah mesin perkakas cerdas terintegrasi yang lebih bertenaga. Ia akan semakin meningkatkan kinerja mesin perkakas cerdas Thunder Dragon. Mesin perkakas baru ini akan 2 kali lebih besar dan lebih berat daripada mesin perkakas cerdas Thunder Dragon, dan kinerja keseluruhannya akan berlipat ganda. Xia Feng menamakannya mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi 2, dan mesin ini memainkan peran penting dalam sistem produksi baru. Segera, setelah rencana peningkatan pabrik militer Thunder Horse dimulai, Xia Feng mulai mengerjakan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua. Xia Feng membenamkan dirinya dalam pekerjaannya, dan Fan Fan tidak memaksanya untuk berkolaborasi dalam penelitian apapun, bahkan untuk menghadiri Akademi Ilmu Pengetahuan. Reaksi ini tidak mengejutkan Xia Feng. Mesin perkakas cerdas Thunder Dragon sudah menjadi mesin perkakas cerdas tercanggih di dunia, dan ia sedang berupaya menciptakan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua yang bahkan lebih canggih dan bertenaga. Ini adalah harta yang tak ternilai. Sekalipun Biro ZN ingin segera menyelesaikan masalah mereka, militer kemungkinan besar akan turun tangan. Oleh karena itu, semua tugas lain terpaksa dikesampingkan demi peningkatan menyeluruh pabrik militer Thunder Horse dan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua. Namun, Xia Feng tahu ini hanyalah penundaan. Ia masih punya masalah. Setelah peningkatan pabrik militer Thunder Horse selesai dan mesin perkakas cerdas Thunder Dragon generasi kedua diluncurkan, masalahnya akan kembali. Selama waktu ini, Xia Feng menghabiskan setiap hari di bengkel baru, membangun mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua. Qin Xiang juga datang ke sana setiap hari, membawakannya informasi. Dia sepertinya takut makanan pedas. Bahkan jika ada cabai di dalam masakan, dia akan memilihnya. Malam itu, sebelum Xia Feng selesai bekerja, Qin Xiang kembali ke bengkel baru tempat mesin perkakas cerdas Leilong generasi kedua sedang dibuat, membawakannya informasi yang telah dikumpulkannya. Xia Feng menyeka keringat di wajahnya dengan handuk dan menatap Qin Xiang dengan sedikit frustrasi. Kemarin, dia bilang dia sakit perut dan ke kamar mandi 6 kali. Hari ini, dia bilang dia takut makanan pedas. Hei, sobat, hanya itukah kecerdasanmu? Qin Xiang memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Kamu di pabrik, dan dia juga di pabrik. Tempatnya kecil sekali. Kecerdasan macam apa yang bisa kumiliki? Kalau kamu bisa, silakan. Aku akan membantumu merakit mesin perkakas. Xia Feng terdiam. Qin Xiang tiba-tiba terkekeh lagi. Lupakan saja, aku tidak akan membuatmu penasaran. Aku sudah memantaunya selama seminggu. Dan baru hari ini aku punya kesempatan untuk memasang alat penyadap padanya. Sebelum aku datang ke sini, dia menelepon kakeknya, Fan Yiming, dan menjelaskan beberapa hal tentangmu dan pekerjaannya. Apa yang dia jelaskan? Bagian tentangmu. Hehe, dia bilang tubuhmu adalah tubuh paling sempurna yang pernah dilihatnya. Apa kamu pernah menunjukkannya padanya? Mata Qin Xiang melirik ke arah tubuh Xia Feng. Xia Feng sedikit malu. Jangan bercanda, ayo kita mulai. Nah, selain tubuhmu, ada juga beberapa kebiasaan gaya hidupmu. Misalnya, makanan apa yang kamu suka, apa yang membuatmu sensitif, dan sebagainya. Jelas sekali dia mengamatimu, dan dengan sangat saksama. Bagaimana dia menjelaskan pekerjaannya kepada Fan Yiming? Tanya Qin Xiang. Bagian itu sederhana. Dia bilang dia sudah membuat sebuah berkas, dan ada beberapa gambar 3D dan semacamnya. Aku tidak begitu mengerti. Lagi pula, dia menyebutkan hari ini bahwa dia membutuhkan peralatan dan mendesak Fan Yiming untuk mengirimkannya. Hati Xia Feng sedikit mencelos. Fan Fan telah meminta peralatan kepada Fan Yiming. Jelas berniat untuk mendirikan laboratoriumnya di sini. Jika demikian, dia bisa melanjutkan penelitiannya bahkan saat Fan Yiming sedang melakukan peningkatan menyeluruh pabrik militer Lei Ma. Apapun yang terjadi, ya terjadi, tak bisa dihindari. Ada lagi? Ada lagi. Qin Xiang tersenyum. Kau bilang ingin menjatuhkannya. Tapi setelah mengamatinya beberapa saat, aku merasa kesulitan. Alis Xia Feng sedikit berkerut. Apa yang kau temukan? Saya mendapati siapapun yang tak sengaja menyentuhnya, baik pria maupun wanita, dia sangat jijik dan bereaksi keras. Sore ini, Liu Zhengnan tak sengaja menabraknya di tangga, dan dia memelototi Ling Hao dan hampir kehilangan kesabaran. Lalu, atas nama para wanita, saya sengaja menyentuhnya, dan dia pun hampir kehilangan kesabaran terhadap saya. Kau tidak bisa mewakili perempuan, oke? Xia Feng tertawa. HMPH. Aku mengabaikanmu.
Qin Xiang tampak marah dan berbalik. Xia Feng sendirian di bengkel baru, tenggelam dalam pikirannya. Ia merenungkan apa yang dikatakan Qin Xiang tentang Fan Fan. Liu Zhengnan adalah pria tampan, tipe yang disukai perempuan. Siapapun yang tak sengaja disentuhnya, Fan Fan tidak akan merasa jijik, kan? Tapi Fan Fan merasa jijik padanya. Apakah benar-benar seperti Qin Xiang Duo, yang merasa jijik jika disentuh siapapun? Tapi aku tidak hanya menyentuhnya, aku memeluknya, dan dia tidak hanya tidak merasa jijik, tetapi juga menunjukkan reaksi yang berlebihan. Apakah aku pengecualian? Dia tidak merasa jijik saat disentuh? Atau adakah hal lain? Pertanyaan seperti itu akan sulit dijawab bahkan oleh Tuhan. Otak supernya, yang mampu menghitung masalah yang rumit dan mendalam, tidak dapat memecahkan masalah sesederhana itu. Xia Feng tinggal di bengkel baru sebentar sebelum pergi. Ia berjalan mengelilingi area pabrik lama dan hendak menuju villa ketika Lu Sheng berlari ke arahnya dari arah gerbang. Direktur Xia, panggil Lu Sheng dari kejauhan. Mohon tunggu sebentar. Xia Feng berhenti sejenak, dan ketika menoleh ke arah Lu Sheng, ia melihat sebuah truk kontainer terparkir di luar gerbang. Direktur Xia, ada truk di luar, katanya mereka sedang mengantarkan sesuatu untuk Nona Fen. Saya bertanya apa itu, dan dia bilang itu peralatan penelitian ilmiah. Lu Sheng berkata, saya tidak tahu detailnya, jadi saya datang untuk bertanya. Qin Xiang baru saja mengatakan bahwa Fan Fan telah meminta peralatan kepada Fan Yiming, dan peralatan itu akan segera tiba. Peralatan itu pasti sudah dimuat ke truk kontainer itu sejak lama, atau bahkan diparkir di dekat kota, siap tiba kapan saja. Biarkan truk itu masuk, kata Xia Feng. Satu hal lagi. Lu Sheng melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya. Apa kau tidak tahu? Apa? Xiao sudah kembali, kata Lu Sheng. Xia Feng tercengang. Ia tidak menyangka Lu Sheng akan membicarakan hal seperti ini. Liang Xiao akan kembali. Ia sudah mengetahuinya selama seminggu. Long Bing telah memberitahunya secara langsung, tetapi ia tidak tahu tanggal pastinya. Sekarang, Lu Sheng telah memberitahunya bahwa Liang Xiao akan kembali, dan ia tidak mengetahuinya. Situasi ini benar-benar mengejutkannya. Dia baru saja menelepon dan memintaku pergi ke Haizu untuk menemui guru, kata Lu Sheng. Jadi, aku ingin cuti seminggu dan kembali ke Haizu. Guru sudah kembali, dan aku belum bertemu dengannya, dan aku merasa tidak enak. Xia Feng berkata, baiklah, silakan. Habiskan lebih banyak waktu dengan guru. Jika seminggu tidak cukup, perpanjang saja cutimu. Bagaimana mungkin? Baiklah, kata Xia Feng. Juga, ketika kau kembali ke Haizu, bawalah beberapa hadiah untuk guru dan sampaikan penghormatanku kepadanya. Lu Sheng tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku akan berkemas malam ini dan kembali ke Haizu besok pagi. Silakan, Lu Sheng tidak pergi. Ia ragu-ragu berkata, tidak ada yang ingin kau ceritakan pada Xiao? Dia bertanya tentangmu di telepon, dan kukatakan kau baik-baik saja. Dan aku juga bilang kau dan Shen Tutianyin sudah bercerai. Aku, tidak apa-apa. Aku akan memberitahunya saat kita bertemu, kata Xia Feng. Liang Xiao telah kembali, yang berarti si Boren telah menyetujui persyaratannya. Ia akan menjadi anggota Biro 101 mulai sekarang, jadi mereka pasti akan sering bertemu. Kalau begitu aku pergi, Lu Sheng pergi. Ding ling ling, ding ling ling. Begitu Lu Sheng pergi, ponsel Xia Feng berdering. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan meliriknya. Nomor itu milik Liang Xiao dari rumah, sangat familiar baginya. Ia tak bisa menahan senyum. Ia hanya bertanya-tanya mengapa Liang Xiao tidak menghubunginya sejak kepulangannya, dan sekarang ia menelepon. Xia Feng menggeser tombol jawab, bibirnya bergerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku kembali, suara Liang Xiao terdengar dari telepon. Suara yang familiar, seperti nada anggota keluarga, langsung mengingatkan Xia Feng pada masa-masa ketika ia dan Xia Feng masih saling mencintai. Kau kembali. Xia Feng mengerucutkan bibirnya. Senang kau kembali. Hargai kesempatan ini dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Aku pernah melewatkannya sekali. Aku kehilangan orang terpenting bagiku. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kata Liang Xiao. Xia Feng tahu apa yang ia bicarakan. Jadi, kapan kau akan melapor ke Biro 101? Besok, kata Liang Xiao. Aku baru saja membuat kesepakatan dengan si Boren hari ini. Aku akan ke sana besok. Kau juga ikut? Xia Feng berpikir sejenak. Baiklah. Kita bertemu besok di Biro 101. Apa kau tidak ingin bicara denganku? Bibir Xia Feng bergerak. Kakak Feng Zi. Fan Fan tiba-tiba berlari menghampiri. Bisakah kau meminta para pekerja membantuku menurunkan barang? Suara Fan Fan lantang, sampai ke telinga Liang Xiao melalui telepon. Siapa? Nada bicara Liang Xiao penuh keraguan. Fan Fan, kata Xia Feng. Dari Akademi Ilmu Pengetahuan. Baiklah, cukup. Sampai jumpa besok.
Baiklah. Aku ingin bicara serius denganmu besok. Baiklah. Xia Feng menutup telepon. Fan Fan berlari ke arahnya, 2 ekor kelinci putih besar melompat-lompat di balik kaos katun putihnya, ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, masing-masing lebih lincah dan menggemaskan daripada yang lain. Celana pendek denimnya memeluk erat area dadanya yang montok, dan sepasang kaki putihnya yang jenjang terekspos ke udara. Ia bagaikan lukisan hidup, memancarkan kemudaan dan keseksian dari setiap inci tubuhnya. Fan Fan berhenti di depan Xia Feng, kedua kelinci putih besarnya bergoyang sejenak sebelum ia terdiam, senyum cerah tersungging di wajahnya. Kalei, cepat panggil para pekerja. Aku sudah mendapat izin untuk memindahkan peralatanku ke villa. Ia benar-benar sudah mendapatkan izin tersebut. Xia Feng tersenyum. Baiklah, aku akan segera memanggil para pekerja. Sambil berbicara, ia tiba-tiba melambaikan tangan dan menepuk pinggang Fan Fan. Apa yang kau lakukan? Fan Fan menegang, wajahnya memerah, sedikit rasa malu terpancar di matanya. Xia Feng berpura-pura meniup tangannya. Bukan apa-apa, hanya nyamuk. Aku hanya menepuknya untukmu. Fan Fan. Ia takut bersentuhan dengan manusia, itu adalah penghalang psikologis. Xia Feng bertekad untuk menghancurkan penghalang ini, sedikit demi sedikit. Para pekerja memindahkan peralatan Fan Fan ke sebuah ruangan, mengubahnya menjadi laboratorium. Melihat peralatan yang memenuhi ruangan itu, Xia Feng tak kuasa menahan rasa sakit kepala. Kakekku akan kembali ke sini beberapa hari lagi untuk melihatnya. Lalu beliau akan memutuskan apakah akan pindah dan bekerja di sini juga, kata Fan Fan. Alis Xia Feng berkerut. Fan Fan saja sudah cukup membuatnya sakit kepala, dan menambahkan Fan Yiming akan lebih sakit lagi. Ada apa, saudara Feng Zi? Apa kau tidak suka kakekku datang ke sini? Fan Fan memperhatikan perubahan ekspresi Xia Feng. Xia Feng tersenyum. Bagaimana mungkin? Kita semua sedang mengerjakan proyek emas rahasia X. Untunglah Tuan Fan ada di sini untuk kita. Aku senang kau berpikir begitu. Fan Fan juga tersenyum. Kak Lei, peralatannya sudah tiba. Aku bisa melanjutkan pekerjaanku. Sekarang, tolong buka bajumu. Hah? Tanya Xia Feng heran. Bukankah aku sudah membuka bajuku terakhir kali? Kenapa kau memintaku melakukannya lagi? Terakhir kali, kita tidak punya peralatannya. Aku hanya memotret dan memeriksa. Sekarang peralatannya sudah datang, aku harus mengulanginya lagi. Cepat buka bajumu. Xia Feng berkata. Buka bajumu. Jangan biarkan imajinasimu liar. Fan Fan secara khusus mengingatkannya akan hal ini. Imajinasi apa yang liar? Tanya Xia Feng dengan penuh arti. Hal-hal buruk seperti itu. Fan Fan tersipu. Jadi kau pikir hal-hal seperti itu buruk? Salah kalau seorang ilmuwan sepertimu berkata begitu. Xia Feng berkata dengan serius, bukankah manusia bergantung pada hal-hal semacam itu untuk bereproduksi? Tanpa hal-hal semacam itu, manusia pasti sudah punah sejak lama. Sudahlah, jangan bahas itu lagi, oke? Aku hanya ingin kau melepas bajumu. Fan Fan tak kuasa membantah Xia Feng. Xia Feng menarik diri dan berjalan keluar. Aku sibuk hari ini. Kita bicarakan lain hari saja. Kau? Fan Fan tertegun. Ia tak menyangka Xia Feng akan menolaknya seperti ini. Xia Feng berpikir, terserah kau mau apa, kakekmu akan datang kapanpun dia mau. Siapa yang pernah meminta pendapatku? Berikan aku kunci harta karun itu. Aku manusia sialan, bukan kunci. Tunggu sebentar. Fan Fan tiba-tiba memberanikan diri untuk memanggil Xia Feng. Xia Feng meliriknya. Apalagi yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan sebagai imbalan atas kerjasamamu? Fan Fan menggigit bibirnya. Kalau kau ingin aku telanjang bulat, aku akan telanjang bulat. Kau pikir aku ini siapa? Kalau kau ingin aku telanjang bulat untuk bekerja sama, kau juga harus telanjang bulat. Kita semua akan telanjang bulat, kata Xia Feng. Kau? Fan Fan terdiam karena marah. Ia tak pernah menyangka Xia Feng akan menuntut seperti itu. Kau tidak mau? Xia Feng tersenyum. Lalu apa yang membuatmu berpikir aku bersedia telanjang bulat di hadapanmu? Apakah tubuhku tak berharga? Atau harga diriku tak berharga di hadapanmu? Aku. Fan Fan tak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Itu saja. Kita bicara nanti saat aku ingin. Xia Feng keluar dan menambahkan, aku akan pergi ke laboratorium bawah tanah. Aku akan meneliti logam paduan kuno, jadi jangan ikut denganku. Itu berbahaya. Fan Fan menggigit bibirnya, tak mampu berkata sepatah kata pun. Syarat Xia Feng memang berlebihan, tetapi yang lebih berlebihan lagi adalah ia melakukannya dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Dia ingin mengirim pesan ke Biro ZN, aku bukan sesuatu yang bisa kau lakukan sesuka hatimu. Pesan ini juga untuk Fan Fan dan Fan Yiming. Dia ingin memberitahu mereka bahwa tidak ada yang bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Ini perlu. Jika dia menyerah begitu saja, pihak lain akan menganggap remeh kerjasamanya. Dia tidak langsung menolak permintaan Fan Fan.
juga tidak langsung menolak campur tangan Fan Yiming, tetapi dia bisa mengulur waktu. Peningkatan menyeluruh pabrik militer Thunder Horse dan proyek emas rahasia X bisa menjadi alasan. Begitu pihak lain kehilangan kesabaran, mereka akan muncul, dan dia akan bisa melihat siapa yang berkomplot melawannya. Tentu saja, tujuan utamanya adalah menangkap Fan Fan dan pada akhirnya memanfaatkannya untuk lolos. Setelah menghabiskan waktu bersama, dia mulai memahami Fan Fan dengan cukup baik. Wanita ini bukanlah seseorang yang bisa ditaklukkan dengan uang atau kesombongan, atau bahkan hanya penampilan. Pikirannya disibukkan dengan pekerjaannya. Terlebih lagi, konstitusinya yang unik memberinya naluri rasa takut dan keengganan terhadap pria. Untuk menaklukkan wanita seperti itu, ia harus menggunakan akal dan taktiknya. Baik pria maupun wanita memiliki psikologi yang aneh. Bagi pria, wanita yang pernah ditaklukkan menjadi tidak berharga dan jarang dihargai. Bagi wanita, pria yang penurut dan memanjakan, serta yang menuruti emosinya, cenderung tidak akan memenangkan hati mereka. Mereka lebih menyukai pria yang berkepribadian, yang dapat membuat mereka bergairah dan bahkan membuat mereka menangis. Singkatnya, pria lebih menyukai wanita yang sulit ditaklukkan. Semakin keras mereka, semakin mereka ingin menaklukkannya. Dan bagi wanita, semakin sedikit pria menganggap mereka serius, semakin mereka ingin merebut hatinya dan membuatnya tersungkur di kaki mereka. Memahami kepribadian Fan Fan, Xia Feng memulai rencana penaklukannya. Ia tidak terburu-buru. Di laboratorium bawah tanah, Xia Feng menggali logam paduan kuno dan buku perunggu, lalu meletakkannya di meja kerja. Di sana juga terdapat sebuah laptop. Saat membuka buku perunggu itu, ia disambut oleh sosok-sosok asing. Beberapa menyerupai rumput liar yang kusut, yang lain kecebong, dan yang lainnya lagi kepala manusia, lengkap dengan hidung, mata, dan bahkan garis luar mulut. Xia Feng sebelumnya telah melihat buku perunggu itu melalui matanya sendiri dan tahu bahwa setiap karakter mewakili satu suku kata. Seluruh buku itu seperti kaset perunggu atau CD perunggu. Sayangnya, selain mampu memahami suku kata dari kata-kata tersebut dalam pikirannya melalui penglihatannya, ia belum menemukan hal baru. Namun, hari ini akan berbeda. Xia Feng membuka laptopnya, dan saat ia mengoperasikannya, sebuah berkas PDF dengan cepat muncul di layar. Berkas itu berisi ubin lantai, masing-masing berpola. Setiap pola itu unik, beberapa berupa karakter Mandarin, beberapa berupa figur, dan beberapa berupa garis. Pola-pola ini membentuk pola melingkar yang kacau dan tampak kacau. Namun, petunjuk yang ditemukan Xia Feng di tempat harta karun pertama tersembunyi di dalam pola-pola yang tampak kacau ini. Mata Xia Feng menyapu pola melingkar pada berkas PDF, dan pola-pola pada ubin lantai, satu persatu, membanjiri pikirannya seperti debu yang dihisap penyedot debu. Tatapannya beralih ke buku perunggu, dan kata-kata misterius di atasnya pun membanjiri pikirannya. Buku perunggu berisi total 10.000 kata misterius, dan tempat harta karun pertama berisi 999 ubin lantai, sehingga totalnya menjadi 10.999. Angka ini tidak berarti apa-apa, tetapi menggabungkannya menghasilkan hasil yang berbeda. Dalam pikiran Xia Feng, kata-kata misterius di buku perunggu dan pola di ubin lantai terus berpadu. Kemudian, kata-kata berbentuk kepala berpindah ke pola berbentuk manusia. Pria itu menjadi pria, wanita itu menjadi wanita. Kata-kata berbentuk garis berpindah ke pola garis, membentuk bentuk yang utuh. Kata-kata berbentuk kecebong bergabung dengan kata-kata berbentuk kecebong untuk membentuk pola baru. Ini bukan sekadar kombinasi acak dan penyambungan berdasarkan imajinasi, tetapi ada pola yang dapat dilacak. Inilah petunjuk yang ditemukan Xia Feng di tempat harta karun pertama, pola di ubin lantai dan kata-kata misterius di buku perunggu memiliki kecocokan yang aneh. Contoh sederhananya adalah kepala figur di ubin lantai yang buram dan kehilangan beberapa garis, tetapi dengan melapisi karakter berbentuk kepala dari buku harta karun perunggu, akan terbentuk figur utuh yang sangat jelas. Contoh lain adalah pola garis putus-putus di ubin lantai dapat diganti dengan pola garis dari buku harta karun perunggu, sehingga terbentuk pola garis yang lengkap. Selain itu, karakter Mandarin di ubin lantai sebagian besar tidak lengkap dan sulit dibaca, tetapi dengan melapisi beberapa garis dari buku harta karun perunggu, karakter utuh dapat terbentuk. Saat setiap pola digabungkan, animasi simulasi terputar di benak Xia Feng. Pola melingkar yang lebih besar muncul, menyerupai kompas yang bertuliskan rune. Di tengah kompas ini terdapat aksara Cina, aksara yang ia kenali. Aksara-aksara ini, yang terhubung dengan polanya, membentuk teks lengkap, hanya kaulah yang dapat memutarnya. Itu saja. Namun, itu sudah merupakan petunjuk yang sangat jelas. Kesadaran Xia Feng tiba-tiba aktif, dan kekuatan misterius itu tiba-tiba terbangun, menyebabkan kompas di otaknya berputar cepat. Sebuah suara aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Suara ini familiar baginya, karena itu adalah suku kata yang tersembunyi dalam kata-kata di dalam buku perunggu itu. Sebelumnya, ia salah paham, tetapi kali ini, ia benar-benar memahaminya. Energi yang terkandung di otaknya bagaikan jarum pada pemutar piringan hitam, dan otaknya adalah pemutar piringan hitam yang memutar cakram.
Kau bisa menafsirkan suaraku karena kau unik. Aku meninggalkan suaraku di buku perunggu ini, dan aku ingin menceritakan kisahku padamu. Aku pernah mendapatkan sebuah kotak, dan aku memperoleh kemampuan yang sangat hebat. Hidupku sangat panjang, lebih panjang dari yang bisa kau bayangkan. Aku membangun kerajaanku sendiri, dan bahkan aku tak tahu seberapa besar kerajaan itu. Aku menaklukkan begitu banyak wanita hingga aku bahkan tak ingat nama mereka. Cucuku meninggal karena usia tua di hadapanku, dan bahkan cucu dari cucuku pun meninggal sebelum aku. Umur panjang telah menjadi deritaku, dan kaumku menyebutku satu-satunya. Kurasa itulah yang Tuhan maksudkan. Tapi aku tahu aku bukan dewa. Anggur berkualitas, wanita, dan wilayah yang luas tak lagi bisa memuaskan hasratku. Aku mulai ingin membuka kota itu. Rahasia. Maka aku meninggalkan kerajaanku. Aku mendaki gunung tertinggi di dunia dan menyeberangi samudera terluas. Aku tak tahu berapa banyak tempat yang telah kukunjungi, atau apakah masih ada tempat di dunia ini yang belum kukunjungi. Kerajaanku hancur, tapi aku tak peduli. Kemudian, bumi mulai turun dalam salju yang tak berujung. Aku menyaksikan kepunahan segala sesuatu, dan aku menjadi satu-satunya yang tersisa. Kau tak dapat memahami kesepian ini. Aku menyerahkan segalanya untuk membuka rahasia kota itu. Tetapi pada akhirnya, aku tidak menemukan apapun. Putus asa, aku ingin mengakhiri hidupku di tempat matahari terbit. Aku datang ke timur, paling dekat dengan matahari terbit, dan inilah tujuan yang kuinginkan. Aku meninggalkanmu buku perunggu ini, tetapi ketika aku hendak mengakhiri hidupku, suara itu berakhir di sana. Selama setengah jam berikutnya, Xia Feng berdiri tak bergerak. Ia seperti patung batu yang telah melintasi dunia gletser. Cahaya fajar mengusir kegelapan, tetapi tak mampu mengusir kabut di hati Xia Feng. Sepanjang malam, Xia Feng membayangkan identitas aku itu dan era di mana aku itu berada. Identitas aku itu mustahil ditebak, tetapi menurut deskripsinya, ia hidup sebelum zaman es. Kisahnya seharusnya berakhir selama zaman es. Xia Feng sungguh tak percaya ini. Sejarah bumi telah ditandai oleh zaman es yang berselang-seling. Zaman es paling awal, zaman es Huron, terjadi antara 2,4 miliar dan 2,1 miliar tahun yang lalu. Kemudian diikuti oleh zaman glasial antara 800 juta dan 600 juta tahun yang lalu, zaman Ordovisium 400 juta tahun yang lalu, zaman Karbonifer 300 juta tahun yang lalu, dan yang terbaru, zaman es kuarter. Bahkan zaman es kuarter terbaru pun terjadi 2,58 juta tahun yang lalu. Dengan asumsi bahwa aku hidup sebelum zaman es kuarter, maka ia telah ada 2,58 juta tahun yang lalu. Itu adalah masa ledakan spesies yang cepat, dengan spesies besar seperti dinosaurus mendominasi dunia. Namun manusia adalah satu-satunya yang absen dari era itu. Bukti arkeologis modern tentang keberadaan manusia belum ditemukan. Namun, menurut aku itu, ia mendirikan sebuah kerajaan selama periode itu, menunjukkan bahwa manusia tidak hanya ada tetapi telah memasuki masyarakat feodal.